Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast investigatif kawansarinews.com. Pada episode kali ini kita akan membahas kronologi M. Umar, apa yang terjadi dari 1 Oktober tahun 2024 hingga pemindahan M. Umar ke Nusa Kambangan. Perkara yang akan kita bahas memiliki rangkaian peristiwa yang cukup panjang. Kronologinya bermulai dari 1 Oktober tahun 2024, kemudian berlanjut pada proses pemeriksaan dan penyidikan, posisi M. Umar dalam perkara, proses persidangan di tingkat pertama hingga banding dan kasasi. Perubahan pidana melalui putusan Mahkamah Agung serta pelaksanaan eksekusi. Setelah itu muncul pengaduan yang disampaikan oleh Siti Khotijah pada tanggal 13 Agustus tahun 2025 yang kemudian diikuti dengan proses pemeriksaan dan pengawasan di mana rangkaian persoalan tersebut kemudian berlanjut hingga pemindahan M. Umar dari Lapas Sukadana ke Lapas Raja Basa dan selanjutnya dipindah ke Nusa Kambangan pada Juni tahun 2026. Rentang waktu yang cukup panjang tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan yang perlu dilihat secara kronologis. Berdasarkan dokumen, keterangan para pihak, proses yang telah berlangsung, serta hal-hal yang masih membutuhkan klarifikasi dan verifikasi. Dalam podcast kali ini, kita tidak datang untuk menghakimi atau mendahului kewenangan aparat penegak hukum maupun pengadilan. Kita akan mencoba melihat satu persatu apa yang terjadi, kapan terjadi, apa dasar informasinya, apa yang sudah dapat diverifikasi, dan apa yang sampai saat ini masih menjadi pertanyaan bagi keluarga dan publik. Untuk membahas rangkaian persoalan tersebut, telah hadir bersama kita ada Ibu Siti Khotijah dari Lampung, di mana Ibu Siti akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pengaduan yang beliau ajukan. Selain itu ada Bapak Revan Pratama Wijaya Esa selaku kuasa hukum Siti Khotijah, dan ada Pak Romi yang selalu membersamai setiap proses dan tahapan yang dilakukan oleh Ibu Siti Khotijah dalam memproses dan menjalankan pengaduannya. Perlu redaksi sampaikan bahwa Ibu Siti Khotijah ini berstatus sebagai istri sah daripada M. Umar. Pada saat suami mendapat permasalahan hukum, maka sebagai keluarga Ibu Siti Khotijah coba memperjuangkan apa yang memang selayaknya diperjuangkan oleh seorang keluarga. Kita mulai dari gambaran awal persoalan sebelum masuk ke kronologi secara lebih rinci. Bu Siti Khotijah, bisa dijelaskan Bu, sebelum kita masuk ke tanggal dan dokumen, bagaimana Ibu menjelaskan secara singkat persoalan yang kemudian mendorong Ibu mengambil langkah pengaduan? Monggo Bu, diceritakan. Awalnya dari penangkapan suami saya, Pak, di tanggal 23 Desember 2024, yang menurut saya dia itu ditangkap karena nggak ada BB, nggak ada barang bukti ya, Pak, ya, nggak ada barang bukti karena cuma terkait kasus temannya yang di luar tertangkap. Jadi di dalam HP temannya itu ada chat ke suami saya. Jadi waktu itu suami saya memang sudah menjalani, tapi sudah mau keluar sebulan lagi. Pas waktu ada kejadian temannya yang di luar ditangkap itu, suami saya dipanggil penyidik. Katanya mau di BAP, tapi cuman BAP sebagai saksi. Setelah suami saya di BAP, ternyata kok kesini-kesininya dia yang jadi tersangkanya. Bisa dijelaskan ke publik Bu, dalam perkara hukum apa yang pada saat itu dialami oleh Pak Umar? Narkotika, Pak. Narkotika? Iya. Pada saat perkara tersebut berjalan, posisi Pak Umar itu masih di dalam, masih menjalani, iya. Di lapas? Di lapas Sukadana. Sukadana? Iya, di lapas Sukadana. Tahun berapa Bu? Itu tahun 2024. Oke. 2024 itu udah mau pulang itu Pak. Sekitar 2 bulan lagi mau pulang, terus temennya itu kena itu. Begitu 2 bulan lagi mau pulang, temennya kena. Iya. Lalu temennya ini membawa Pak Umar atau memang Pak Umar terlibat? Ya, karena di HP temennya itu ada chat suami saya, catatan sama suami saya.
gitu. Oke. Jadi temannya itu masuk sekitar bulan Oktober 2024, temannya masuk ke Lapas Sukadana. Nggak sampai sebulan temannya masuk, dia dipindah ke Lapas Metro, suami sayanya. Coba saya persingkat Bu, supaya Ya. pemirsa lebih mudah memahami alur yang ingin disampaikan. Kronologi pertama, Pak Umar dalam posisi masa tahanan. Ya, sedang menjalani ya, masa tahanan. ya. Sekitar kurang 2 bulan lagi, Pak Umar harusnya pulang. Ya, Namun ada kawannya yang ditangkap di luar lapas. ya, Setelah kawannya ini tertangkap, lantas dalam pesan WhatsApp telepon genggam milik kawannya Pak Umar ini terdapat sebuah percakapan antara Pak Umar dengan kawannya ini. ya. Lalu siapa yang mengaitkan bahwasanya pesan WhatsApp tersebut memang ada ada pelanggaran kriminal? Ya, maksudnya saya gini, yang periksa siapa? Penyidik atau? Ya penyidik kan setelah temannya ditangkap kan HP-nya kan diambil penyidik. Penyidik ya mungkin ya penyidik itu yang periksa HP itu. Pada saat proses penetapan kembalinya Pak Umar menjadi, mohon maaf, tersangka kedua setelah beliau sebelumnya berada di lapas ini, ada tidak Ibu dipanggil oleh pihak penyidik tersebut untuk disampaikan penjelasan, Bu, ini perkaranya begini? Enggak, saya dikasih taunya sesudah suami saya ini sudah selesai masa tahanan mau pulang, belum sempat pulang, mereka sudah menangkap lagi. Oke. Barang tentu pada saat setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kepada terduga tersangka, pasti akan dilengkapi dengan berkas pemeriksaan perkara. Ya. Apakah hasil BAP-nya itu diserahkan ke keluarga? Enggak, Pak. Enggak ya. Lalu pihak aparat penegak hukum apa yang kemudian menyampaikan informasi kepada Ibu bahwasanya Pak Umar kembali tersandung dugaan permasalahan baru? Ya karena setelah dia ditangkap dibawa ke Polres lagi kan, waktu itu memang ada saya Pak penangkapan itu. Jadi saya mau jemput pulang, ternyata di situ emang ada orang dari Polres yang mau nangkap gitu. Jadi suami saya dibawa lagi, terus saya diajak langsung ke Polres. Baru pas di Polres itu saya dijelaskan bahwa suami saya ini ada terduga dengan dengan A itu tadi. Oh ya, gini, pada saat penangkapan terjadi, masa tahanan Pak Umar ini masih kurang 2 bulan atau sudah mau bebas? Sudah bebas Pak, sudah bebas. Harusnya dia bebas pulang, makanya hari itu. Iya, hari itu langsung ditangkap. Hari itu ditangkap. Ya. Kemudian dibawa ke Polres lagi. Dilakukan pemeriksaan. Iya. Iya. Oh ya belum. Jadi dibawa ke Polres lagi kan waktu itu dia belum keluar Pak. Pokoknya dia keluar dari lapas, tangannya sudah diborgol. Jadi saya langsung lari lah. Kata saya kenapa ini kata saya gitu. Udah Bu, nanti dijelaskan di Polres saja. Ibu ikut kami gitu. Jadi dijelaskan di Polres itu. Baru saya diberitahu bahwa suami saya itu ada terkaitan dengan temannya yang baru kena si A itu tadi karena ada catatan itu. Dalam proses persidangan apakah si A juga ditentukan sebagai tersangka? Iya. Ditahan? Iya, ditahan. Di lapas yang sama? Iya. Bahkan si A jadi saksi suami saya waktu di sidang itu Pak. Tapi si A ini tidak mengakui bahwa barang tersebut punya Pak Umar. Mengakui memang punya dia hanya bertanya di dalam chat itu, dia hanya bertanya sama suami saya. Coba saya ulangi. Pada saat si AS diperiksa di pengadilan, ya, lantas memberikan kesaksian, terduga atas nama AS tersebut menyampaikan keterangan kepada hakim bahwasanya barang tersebut bukan milik M. Umar. Iya, milik dia sendiri. Si AS menyampaikan kepada hakim bahwasanya M. Umar hanya berkomunikasi tanpa ada kaitannya dengan barang tersebut. Maksudnya seperti itu? Iya. Itu langsung dari AIS? Iya, langsung dari AIS. Lantas apa bukti pihak kepolisian menetapkan ada kaitannya antara si komunikasi AIS dan Pak Umar dengan kasus yang itu yang saya nggak tahu Pak. Itu saya yang tidak tahu. Makanya waktu itu saya berpikir ini AIS sudah memberi penjelasan waktu sidang di depan hakim, depan jaksa, bahwa barang itu bukan punya Kiai Umar, tapi punya dia sendiri. AIS ini cuma bertanya, di dalam chat itu cuma bertanya. Tapi kok suami saya tetap dijadikan tersangka.
Artinya dalam dua permasalahan hukum, dalam satu permasalahan hukum yang sama terdapat dua tersangka. Lantas pada saat persidangan, tersangka pertama menjelaskan bahwasanya memang tidak ada keterlibatan daripada tersangka kedua. Iya. Iya. Pada saat hakim membacakan amar putusan, apa putusannya, Bu? Putusan untuk suami saya yang Iya, terakhir, Pak. iya. Ya, suami saya Dinyatakan dinyatakan bersalah, tuntutan 14 tahun, vonis 6 bulan. Walaupun si Iya. saksi kunci, Iya, Ais, iya, sudah memberikan keterangan bahwasanya iya, tidak ada kaitannya. nggak ada kitanya. iya, iya, masih tetap. Baik, Bu Mirsa, dari penjelasan tadi kita sudah mendapatkan gambaran mengenai persoalan yang menjadi latar belakang pengaduan dan mengapa rangkaian perkara ini perlu dilihat secara utuh. Sekarang kita akan mulai menyusun kronologinya dari titik paling awal hingga kita dapat melihat rangkaian peristiwa demi peristiwa berdasarkan waktu, dokumen yang tersedia agar publik dapat memahami bagaimana sebelumnya perkara ini timbul. Tadi Bu Siti sudah coba menjelaskan alur singkatnya tentang kenapa kemudian Pak Umar kembali ditetapkan menjadi tersangka, dan kita bersama sudah memahami bahwasanya Pak Umar sebelumnya berada di dalam lapas menjalani sebuah hukuman di hari yang sama pada saat harusnya Pak Umar sudah bebas, namun kembali ditangkap oleh pihak kepolisian. Di persidangan dilakukan proses sesuai dengan mekanisme hukum, dan terdapat satu saksi yang dalam hal ini juga diduga terlibat sebagai salah satu tersangka juga, di mana salah satu saksi dan diduga tersangka tersebut sudah menjelaskan bahwasanya M. Umar tidak terlibat dalam pola komunikasi yang mereka berdua lakukan. Namun berdasarkan keterangan Bu Siti, M. Umar tetap divonis bersalah dan mendapatkan hukuman 9 tahun 6 bulan. Dalam hal ini redaksi tidak sedang mengartikan bahwa ada kesalahan putusan atau apa, namun kami hanya mencoba menyampaikan informasi apa yang dialami oleh Bu Siti kepada publik. Redaksi membuka ruang klarifikasi ataupun hak jawab bagi seluruh pihak yang memang berkepentingan dengan materi pemberitaan kita hari ini. Kalau Ibu ingat, tanggal berapa Bu Pak Umar ditangkap? Ditangkap lagi 23 Desember 2024. Itu terima atau sempat diberikan surat perintah penangkapannya? Diberikan setelah sampai di Polres. Surat penangkapannya Di diberikan. surat perintah penangkapan itu diperintahkan untuk melakukan penangkapan kepada Pak Umar. Iya. Apakah Ibu ingat tanggal pastinya tanggal berapa? Itu yang saya nggak ingat, Pak. Saya lupa. Saya ingat. Ya, Pak. Baik. Redaksi sempat menerima daripada surat perintah penangkapan Pak Umar. Dokumen yang diperiksa oleh redaksi tertera surat perintah penangkapan dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober tahun 2024. Kemudian terjadi penangkapan kepada Umar di tanggal 23 Desember tahun 2024. Kita beralih ke Pak Revan selaku kuasa hukum. Pak Revan, Iya. Berdasarkan dokumen-dokumen hukum yang digunakan dalam menangani perkara ini, apa yang sebenarnya terjadi pada 1 Oktober tahun 2024 dan bagaimana posisi M. Umar pada tahap awal perkara ini, Pak? Ya, menurut saya ada beberapa bagian yang harus dipisahkan ya, agar kronologi perkara tidak tercampur sebenarnya. Ya. Pertama adalah bagaimana perkara ini bermula dan bagaimana proses penangkapan serta perubahan posisi daripada M. Umar. Kedua, proses persidangan hingga adanya perubahan putusan menjadi pidana 5 tahun. Kemudian yang ketiga, pengaduan. Pengaduan yang disampaikan oleh Ibu Siti, ya, oleh klien kita, oleh Ibu Siti Hotija, dan bagaimana tindak selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah
proses pemindahan daripada Bapak M. Umar mulai dari Lapas Sukadana, kemudian dipindahkan ke Lapas Raja Basa di Bandar Lampung, hingga dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan di Cilacap, termasuk dasar prosedur dan dokumen yang berkaitan dengan pemindahan tersebut. Jadi semua peristiwa ini sangat perlu dilihat secara terpisah, berdasarkan kronologi, berdasarkan keterangan, dan juga harus berdasarkan dengan dokumen yang tersedia sebelum kemudian ditarik menjadi satu kesimpulan seperti itu, Pak. Baik, jadi pemirsa, wawancara yang kita lakukan hari ini bukanlah wawancara yang membahas perkara pendek. Perkara ini timbul di tahun 2024, hingga dari apa yang tadi disampaikan oleh kuasa hukum, redaksi akan kembali mendalami. Dari rangkaian peristiwa panjang yang tadi Bapak jelaskan kepada publik, kira-kira dokumen apa Pak yang dapat digunakan untuk memastikan kronologi dan posisi M. Umar pada tahap awal tersebut? Ya, untuk memastikan kronologinya, kita harus membaca rangkaian dokumen secara berurutan. Bukan hanya melihat satu dokumen. Jadi hal tersebut harus dilakukan. Jadi tidak boleh memastikan atau mematok kepada satu dokumen. Ya, sehingga harus membaca rangkaian dokumen tersebut secara berurutan. Yang perlu dicocokkan antara lain laporan polisi tertanggal 1 Oktober 2024, surat perintah penyidikan penangkapan BAP AIS, BAP Pujiono, BAP Bapak M. Umar, daftar barang bukti, serta dokumen yang menjelaskan pengembangan perkara. Dan dari dokumen-dokumen tersebut, kita bisa melihat bagaimana nama Bapak M. Umar mulai muncul, seperti apa yang tadi sudah diceritakan secara singkat oleh Bu Siti sebelumnya. Dalam perkara ini, apa dasar pemeriksaannya? Karena yang tadi Bu Siti katakan bahwa AIS mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik AIS dan bukan tidak ada sangkut paut dengan kepemilikan daripada Bapak M. Umar. Jadi apa dasar pemeriksaan itu? Kapan statusnya berubah? Kemudian apakah perubahan tersebut memiliki jejak administrasi yang jelas dalam proses penyidikan? Jadi yang sedang kita telusuri bukan untuk langsung menyimpulkan ada atau tidaknya kesalahan. Yang ingin kita pastikan adalah apakah perjalanan posisi hukum Bapak M. Umar dari pertama kali diterbitkannya atau dikaitkannya dengan perkara sampai kemudian menjadi tersangka dan atau terdakwa dapat dijelaskan secara hukum melalui dokumen-dokumen perkara seperti itu. Pak Revan, Ya, dari rangkaian dokumen yang tadi Bapak jelaskan, di mana menurut redaksi cukup sangat panjang proses dokumen tersebut, apakah terdapat perbedaan antara keterangan yang muncul dengan dokumen yang tersedia pada tahap awal perkara? Ya, ada beberapa informasi yang memang harus kita tempatkan ya sesuai sumbernya, seperti itu. Dalam bahan yang menjadi dasar kajian terdapat keterangan bahwa Bapak M. Umar pada awalnya diminta keterangan berkaitan dengan perkaranya Bapak Ais atau juga Pujiono. Kemudian posisinya berkembang menjadi tersangka. Namun keterangan mengenai proses tersebut berasal dari versi Bapak Ibu Umar, sehingga tentu tidak boleh kami juga tentu tidak boleh langsung
menyatakan sebagai fakta yang sudah terverifikasi secara independen. Karena kami tidak berhak untuk mengintervensi juga proses hukum daripada penyidikan yang sedang berjalan pada saat itu. Yang harus dilakukan adalah mencocokkan keterangan tersebut dengan dokumen resmi penyidikan. Ya. Dari situ baru bisa diuji apakah urutan antara penangkapan pihak lain, ya, termasuk AIS tadi dengan Pujiono, ya, pengembangan perkara, pemeriksaan terhadap Bapak M. Umar, hingga perubahan statusnya menjadi bersesuaian dengan dokumen yang ada. Jadi apabila terdapat perbedaan keterangan dan dokumen, tugas kita bukan langsung menyimpulkan adanya pelanggaran, ya, tetapi mencari dokumen mana yang memang dapat menjelaskan urutan peristiwa tersebut, ya, secara objektif, seperti itu. Oke pemirsa, tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari kuasa hukum. Namun menurut redaksi ada yang perlu didalami terkait dengan salah satu nama yang disebutkan oleh kuasa hukum, dalam hal ini Pujiono. Karena di sesi awal Bu Siti baru menjelaskan kepada redaksi bahwasanya yang berperkara hanyalah dua orang, yaitu Pak Umar dan AIS. Nah, untuk mendalami siapa Pujiono dan apa kaitannya dengan perkara ini, kita akan coba tanyakan ke Pak Romi. Pak Romi, izin Pak, bisa diceritakan. Tadi Bu Siti menyampaikan bahwasanya yang ditangkap hanya Pak Umar di dalam lapas dan AIS di luar lapas. Lalu kuasa hukum menyampaikan ada nama Pujiono. Pujiono ini siapa? Pujiono itu temannya AIS. Iya, pertama penangkapan itu AIS, terus Pujiono, terus lari ke Jainal sama mobil. Si Pujiono dan Jainal ini ditangkap di luar lapas juga? Iya. Pertama penangkapan AIS. Setelah penangkapan AIS menangkap Pujiono. Pujiono tuh sesudah memakai sama AIS. Pakai Narkotika. Iya. Nggak tahu kayak gimana pengembangannya, larinya ke Jainal. Setelah itu Ngambil mobil dibawa ke Polres. di rumahnya? Di rumahnya Jainal ditangkapnya. Lalu ketika tersangka ini yang dari luar lapas, Iya, dibawa ke Polres Polres, Lampung Timur. diketemukan dengan Pak Umar atau tidak? Tidak. Oh tidak, diperiksa secara terpisah. Iya. Pemirsa, dari titik awal pada 1 Oktober 2024 kita sudah mendapatkan gambaran mengenai bagaimana perkara ini bermula dan bagaimana posisi M. Umar pada tahap awal. Namun untuk memahami perjalanan perkara ini secara utuh, kita perlu melihat apa yang terjadi setelahnya, khususnya terkait proses penangkapan dan perubahan posisi hukum daripada Pak Umar. Pada bagian ini, kita akan mencoba memastikan urutan peristiwa berdasarkan keterangan dan dokumen yang tersedia, termasuk mencermati adanya perbedaan waktu atau informasi yang masih perlu diklarifikasi. Kita masuk ke segmen berikutnya yang akan membahas tentang penangkapan dan perubahan posisi M. Umar. Bu Siti, terkait awal perkara sampai dengan penangkapan M. Umar, apa yang Ibu ketahui mengenai kapan dan bagaimana M. Umar kemudian ditangkap? Waktu itu suami saya sudah dipindahkan ke lapas Metro, sebulan lagi mau pulang. Nah, setelah pas waktu tanggal pulang itu tanggal 23 Desember 2004 saya jemput, ternyata sudah ada polisi dari Polres Lampung Timur yang mau jemput dia juga. Jadi sebelum suami saya itu keluar dari lapas itu polisinya masuk Pak ke dalam. Jadi suami saya keluar sudah diborgol. Baru saya tanya ini kenapa, terus kata polisi salah satu dari mereka katanya, udah Bu, jangan ribut-ribut di sini, ayo Ibu ikut kami ke Polres Lampung Timur. Penangkapan Pak Umar ini setelah AIS, Pujiono dan Jainal ditangkap atau sebelum?
Iya, setelah Ais ditangkap. Ais itu kan ditangkap di 1 Oktober, Pak, sama Pujono sama Zainal. Nah, sebulan Ais itu di Sukadana, si Kia Umar dipindah ke Metro, Lapas Metro. Nah, sebulan di Lapas Metro Kia Umar pulang. Memang waktunya pulang. Harusnya bebas. Iya, bebas. Tapi kembali pulang. ditangkap. Iya. Berarti rangkaiannya Ais ditangkap, Ya. Pujono ditangkap, Zainal ditangkap, baru Pak Umar Iya. ditangkap. Enggak, tapi itu Pak Umar itu sudah di BAP dulu, Pak. Waktu Ais masuk di Polres. Jadi penyidik ke lapas, BAP-nya di lapas, masih di Sukadana posisi. Di BAP sudah berposisi sebagai saksi atau Baru katanya sih BAP sebagai saksi. saksi? Iya. Dan saya nggak tahu. Itu di tanggal berapa? Nah itu saya nggak ingat ya. Nggak ingat, Pak. Tapi rentang Oktober. Iya, ya sekiranya itu setelah Ais ditangkap. Oke. Berarti Ais ditangkap di 1 Oktober, kemudian Pak M. Umar awalnya diperiksa sebagai saksi. Iya, di Kemudian Sukadana. berdasarkan perkembangan pemeriksaan, lantas ditentukan peningkatan Pak Umar menjadi tersangka. Ya. Pak Revan, berdasarkan dokumen-dokumen hukum yang digunakan dalam menangani perkara ini, bagaimana sebenarnya kronologi penangkapan M. Umar, Pak? Kalau tadi kan Bu Siti menjelaskan kronologi berdasarkan pengalaman yang dialami secara langsung oleh Bu Siti. Redaksi ingin mendengar penjelasan kuasa hukum terkait dengan proses penangkapan berdasarkan telaah kuasa hukum itu seperti apa, Pak? Ya, kalau melihat rangkaian perkara secara umum, ya, Bapak M. Umar tidak langsung berada pada posisi pihak yang sejak awal menjadi fokus perkara, karena berdasarkan dari embetan tadi, ya, dari embetan yang awalnya tadi Pak siapa tadi, nah, kemudian sehingga terjadi pemeriksaan terhadap Bapak M. Umar itu di awal sebagai saksi, gitu. Dan berdasarkan bahan yang kami pelajari, ya, perkara ini terlebih dahulu berkembang dari peristiwa yang berkaitan dengan pihak lain, yaitu ada Pak Ais dan ada juga Pak Pujono, termasuk Zainal tadi. Termasuk Zainal tadi. Nah, kemudian berdasarkan keterangan daripada Bapak M. Umar yang menjadi bagian dari bahan kajian dirinya, mulai dimintai keterangan dalam pengembangan perkara tersebut. Ya, dari proses itulah kemudian posisinya berkembang hingga akhirnya dilakukan tindakan hukum terhadap dirinya, ya, yang sebenarnya faktanya masih belum kami ketahui apa sebenarnya menyebabkan Bapak M. Umar ini dilakukan penangkapan dan dilakukan penahanan hingga saat ini di Nusa Kambangan. Ya. Jadi kronologi yang perlu dipahami adalah bahwa ada proses pengembangan perkara sebelum akhirnya Bapak M. Umar ditangkap untuk mengetahui secara tepat bagaimana perubahan itu terjadi. Tentu kita kemudian harus melihat, ya, kapan status hukumnya berubah dan apa dasar administrasinya. Seperti itu, Pak. Redaksi masih ingin mendalami terkait kira-kira kapan Pak M. Umar ini ditetapkan sebagai tersangka dan kapan surat perintah penangkapan itu diterbitkan. Karena kalau yang berdasarkan diterima redaksi memang tanggal 1 Oktober. Tapi kami ingin dengar dari versi penjelasan kuasa hukum apakah benar di 1 Oktober atau seperti apa. Silakan dijelaskan Pak. Ya, kalau kita mengacu pada dokumen yang tersedia, ya, kita memang harus membedakan antara penetapan tersangka Bapak M. Umar dengan penerbitan surat perintah penangkapan. Karena keduanya merupakan tahapan yang berbeda sebenarnya. Nah, kemudian di dalam surat perintah penangkapan nomor SP.Kap_137 _10 Romawi _2024 Reskrim, ya, tercantum bahwa surat tersebut berkaitan dengan perkara narkotika berdasarkan laporan polisi tertanggal 1 Oktober 2024 dan nomor surat juga menunjukkan bahwa surat perintah penangkapan tersebut diterbitkan pada periode Oktober 2024. Namun untuk memastikan, ya, tanggal persis penerbitannya, kita harus melihat
bagian penandatanganan surat perintah penangkapan secara lengkap. Sedangkan mengenai kapan Bapak M. Umar secara resmi ditetapkan sebagai tersangka, hal tersebut harusnya dibuktikan melalui dokumen penyidikan atau administrasi perkara yang secara khusus menunjukkan perubahan status hukumnya. Nah, jadi yang perlu dipisahkan adalah 3 hal dalam hal ini. Kapan perkara tersebut dilaporkan? Kapan Bapak M. Umar memperoleh status tersangka? Dan kapan surat perintah penangkapan diterbitkan serta dilaksanakan, gitu loh. Dan ketiga titik waktu itu tidak boleh terpisahkan, seperti itu, Pak. Yang akan menjadi bahan pendalaman kami selanjutnya, Pak, dari redaksi akan menanyakan berkaitan dengan rangkaian yang tadi Bapak sampaikan. Sepengetahuan kuasa hukum, kapan surat perintah tersebut dilaksanakan, Pak? Surat perintah penangkapan kan urut keterangan yang kita dokumen yang saya terima juga tadi dari Pak kuasa hukum sampaikan itu rentangnya di Oktober ya. Redaksi sih melihat di sekitar 1 Oktober tahun 2024. Nah, surat itu diterbitkan. Pertanyaan kita, kapan surat perintah tersebut dilaksanakan? Artinya eksekusinya Pak Umar itu kapan? Ya, berdasarkan informasi dan dokumen yang menjadi bahan kajian kami ya, tindakan penanganan terhadap Bapak M. Umar dilaksanakan pada 23 Desember 2024. Karena itu tanggal 23 Desember 2024 menjadi titik penting dalam kronologi perkara ini, yaitu ketika tindakan penangkapan terhadap Bapak M. Umar benar-benar dilaksanakan. Nah, selanjutnya yang perlu diperiksa adalah apakah waktu pelaksanaan tersebut sesuai dengan administrasi penangkapan yang tersedia. Kan begitu. Menurut Pak Revan, apakah terdapat perbedaan antara tanggal yang tercantum dalam dokumen dengan waktu pelaksanaannya? Artinya apakah ada perbedaan antara kapan surat perintah penangkapan ini diterbitkan dan kapan proses pelaksanaan penangkapannya? Iya, di sini kan kalau terdapat perbedaan antara tanggal yang tercantum dalam dokumen dengan waktu pelaksanaannya, tentu hal tersebut perlu diperiksa dan dijelaskan berdasarkan dokumen seharusnya, gitu. Sebagai kuasa hukum, tentunya kami tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa perbedaan tersebut merupakan pelanggaran. Yang harus dilakukan adalah mencocokkan tanggal penerbitan surat perintah penangkapan, tanggal dan waktu pelaksanaan penangkapan, serta dokumen administrasi yang mencatat tindakan tersebut. Ya. Dari pencocokan itu, barulah kita dapat diketahui apakah terdapat perbedaan yang dapat dijelaskan secara administratif atau justru masih ada bagian dari kronologi yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Baik, pemirsa, dari pembahasan tadi kita sudah mencoba memastikan bagaimana kronologi penangkapan M. Umar, termasuk waktu dan dokumen yang berkaitan dengan perubahan status hukumnya. Setelah proses tersebut, perkara kemudian berlanjut ke tahap persidangan. Pada tahap ini, kita akan melihat bagaimana perkara diperiksa dan diputus di setiap tingkatan peradilan, serta bagaimana kemudian terjadi perubahan pidana dalam proses kasasi. Kita akan membahasnya berdasarkan dokumen putusan yang tersedia tanpa mendahului atau menilai kewenangan pengadilan. Untuk itu, kita coba masuk ke segmen 5 yang akan membahas tentang proses persidangan dan perubahan putusan. Setelah proses awal perkara dan penangkapan, perkara M. Umar kemudian berlanjut ke proses persidangan hingga tingkat kasasi. Pada segmen ini, kita akan melihat bagaimana perkara tersebut diputus di setiap tingkatan dan bagaimana perubahan pidana terjadi. Pak Revan, berdasarkan dokumen perkara yang digunakan dalam penanganan kasus ini, Pak, bagaimana penjelasan perkara M. Umar melalui mulai dari pengadilan negeri hingga proses kasasi, Pak? Ya, setelah proses penyidikan dan penuntutan perkara Bapak M. Umar, kemudian diperiksa di Pengadilan Negeri Sukadana dalam perkara nomor 54 garis miring
Pinsus garis miring 2025 garis miring PNSDN. Dan setelah putusan tingkat pertama, perkara ini dilanjutkan melalui upaya hukum banding yang sudah dilakukan ya ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Dan kemudian berlanjut melalui upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sehingga perjalanan perkara ini harus dilihat sebagai satu rangkaian, mulai dari pemeriksaan tingkat pertama, proses banding, hingga akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan pada tingkat kasasi untuk memahami posisi hukum Bapak M. Umar. Seluruh proses hukum dan putusan tersebut perlu dibaca secara berurutan. Pertanyaan kami selanjutnya, Pak. Apa pokok perkara dan bagaimana hasil putusan di tingkat pertama? Ya, pokok perkara yang diperiksa berkaitan dengan dugaan tindak pidana narkotika yang didakwakan kepada Bapak M. Umar. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Sukadana menjatuhkan pidana 9 tahun 6 bulan penjara disertai denda 2 miliar rupiah dan subsidiar 6 bulan kurungan. Dalam proses penanganan perkara Bapak M. Umar, yang menjadi perhatian tentu bukan hanya angka pidananya atau angka vonisnya atau angka putusannya, ya, tetapi juga keseluruhan proses pembuktian dari awal, ya, mulai dari dakwaan, alat bukti, kemudian keterangan saksi, kemudian keterangan terdakwa, fakta persidangan, ya, hingga pertimbangan hukum majelis hakim. Nah, dari seluruh proses itulah kemudian ditempuh langkah hukum berikutnya melalui mekanisme upaya hukum yang tersedia. Menurut kami seperti itu. Lalu kemudian apa yang terjadi pada tingkat banding? Ya, pada saat kami banding, setelah putusan Pengadilan Negeri di Sukadana, perkara ini kemudian dilanjutkan melalui upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, ya, di Lampung. Perkara tersebut diperiksa dalam register nomor 272 garis miring Pinsus garis miring 2025 garis miring PT TJK. Berdasarkan putusan yang ada, Pengadilan Tinggi Tanjung Karang melalui putusan tanggal 20 Agustus 2025 pada waktu itu, pada prinsipnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana. Artinya, pada tingkat banding belum terjadi perubahan terhadap pidana yang dijatuhkan pada tingkat pertama. Nah, setelah itu perkara kemudian dilanjutkan melalui upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Gitu. Apa yang menjadi dasar atau pertimbangan dalam proses kasasi yang ditempuh oleh kuasa hukum? Ya, dalam proses kasasi diajukan alasan-alasan hukum melalui memori kasasi, ya, untuk kemudian dinilai oleh Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya. Pada tahap ini yang menjadi fokus adalah aspek hukum yang menjadi dasar pengajuan kasasi, ya. Oleh karena itu untuk memahami hasil akhirnya secara objektif, maka dokumen yang perlu dipertahankan antara lain memori kasasi serta pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusannya. Dari pertimbangan itulah, ya, bahwa dapat dilihat bagaimana Mahkamah Agung memberikan penilaian, ya, penilaian hukum terhadap perkara ini atau perkara Bapak M. Umar, ya. Dan apa yang menjadi dasar amar putusannya. Gitu. Berdasarkan dokumen putusan yang ada, apa yang menyebabkan perubahan tersebut terjadi, Pak? Dari 9 tahun 6 bulan ke 5 tahun 3 bulan. Ya, ini agak cukup sedikit rumit mungkin untuk menjelaskan, tetapi memang terdapat perubahan yang cukup signifikan sebenarnya. Nah, dalam perjalanan perkara ini pada tingkat pertama, Bapak M. Umar dijatuhi pidana 9 tahun dan 6 bulan penjara dengan denda 2 miliar atau subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Ya.
Dan putusan tersebut kemudian dikuatkan pada tingkat banding, ya, pada tingkat banding. Namun melalui putusan Mahkamah Agung RI ya, nomor 1098 K garis miring Pidsus garis miring 2025, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan tingkat banding yang sebelumnya menguatkan putusan pengadilan negeri, kemudian mengadili sendiri perkara ini. dalam amar putusannya, tentu Mahkamah Agung tetap menyatakan bahwa Bapak M. Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau penyalahgunaan narkotika. Jadi dalam hal ini Mahkamah Agung tidak menyatakan bahwa Bapak M. Umar tidak bersalah atau membatalkan perkara, tetapi memberikan putusan dengan pidana yang menurut kami berbeda ya, yaitu 5 tahun penjara dan denda 1 miliar atau subsidiar 3 bulan kurungan. Ya. Dan di dalam kasasi memang mengajukan sejumlah persoalan hukum, antara lain terkait penerapan hukum, ya, pertimbangan hakim, ya, proporsionalitas pidana, kemudian juga kekuatan alat bukti serta membedakan peran antara Bapak M. Umar dengan terdakwa lainnya yang tadi sudah diceritakan oleh istrinya daripada Bapak M. Umar. Ya. Namun kembali lagi bahwa perlu dibedakan antara alasan hukum yang kami ajukan dalam memori kasasi, ya, dengan pertimbangan yang kemudian digunakan oleh Mahkamah Agung tadi. Ya, jadi menurut kami fakta hukumnya jelas. Kasasi dikabulkan, putusan sebelumnya dibatalkan. Ya, Mahkamah Agung mengadili sendiri Bapak M. Umar dan tetap dinyatakan bersalah. Ya. Tetapi pidananya berubah. Yang tadinya semula adalah hukuman dari 9 tahun 6 bulan, ya, berubah menjadi pidana 5 tahun dan 3 bulan. Ya. Sementara alasan hukum yang secara spesifik mendasari perubahan tetap ya harus merujuk pada pertimbangan tertulis daripada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan bukan berdasarkan asumsi. Bu Siti, bagaimana Ibu mengetahui adanya perubahan putusan tersebut dan apa yang Ibu pahami atau rasakan setelah mengetahui perubahan tersebut? Dari putusan hukum, kan tadi Pak? Dari putusan kasasi ya dari Pak? Putusan kasasi. Ya saya bersyukur Pak, itu hukumannya sudah bisa dikurangin dari 9,6 jadi 5 tahun 3 bulan. Sudah alhamdulillah. Pemirsa, dari penjelasan tadi kita sudah melihat bagaimana perkara M. Umar berjalan melalui proses persidangan mulai dari tingkat pertama hingga kasasi, termasuk perubahan pidana yang kemudian diputuskan oleh Mahkamah Agung. Namun rangkaian persoalan ini tidak berhenti pada putusan dan pelaksanaan proses hukum tersebut. Ada langkah lain yang kemudian ditempuh oleh Bu Siti Khotijah, yaitu menyampaikan proses pengaduan. Sekarang kita akan masuk pada bagian tersebut untuk mengetahui apa yang terjadi, lalu latar belakang apa pengaduannya dilakukan, dan apa yang disampaikan serta apa yang terjadi setelah pengaduan itu diajukan. Bu Siti, pada tanggal 13 Agustus tahun 2025, Ibu menyampaikan pengaduan. Apa yang menjadi alasan utama Ibu mengambil langkah tersebut? Ya, karena saya sebagai istrinya Pak Umar, saya ingin mencari keadilan untuk suami saya, Pak. Jadi saya mengajukan laporan ke Kejagung. Waktu itu yang kami mengajukan laporan ke 5 instansi itu, salah satunya Kejagung, Komisi Kejaksaan. Enggak, yang ingin redaksi ketahui proses rangkaian Ibu sampai dengan terjadinya pengaduan tersebut seperti apa dan siapa yang diadukan?
karena waktu itu setelah suami saya tertangkap gitu Pak, jadi saya menemui ada saudara masih sepupu suami saya, jadi dia itu Dia punya kenal dekat sama ya jaksa. Jaksa dia punya berinisial saudara yang Bu Siti punya saudara, ya kebetulan dia kenal dekat sama jaksanya. seorang jaksa. ya. Lalu Saya minta saya minta bantuan dia, bagaimana caranya saya bisa ngurusin suami saya gitu Pak. Karena Jadi kita orang awam, nggak ngerti apa-apa kan. Jadi kita mau kenal sama jaksa iya, kan nggak mungkin. jadi saya menemuin HL ini. Kebetulan HL ini punya saudara angkat yang kenal baik sama jaksa tersebut. Jadi kami bertemu untuk mengurus suami saya sama adik saya itu Pak. oke, coba redaksi bantu persingkat. Pak Umar tertangkap. Ya, Ibu sebagai istri ingin mencari keadilan. Dalam proses tersebut, karena Ibu menurut keterangan Pak Romi tadi adalah orang yang awam, masyarakat biasa, ya. lalu menemui keluarga yang memiliki kedekatan Kenalan, iya. atau kenalan Iya. dengan Dengan jaksa. jaksa. Ya. Sampai di situ, apa yang Ibu harapkan dari kenalan atau orang yang Ibu temui ini? Saya berharapnya orang yang satu ini bisa bantu saya untuk mengeluarkan suami saya. Biar bisa keluar. Jadi Bisa keluarnya? ya keluar bebas gitu Pak. Jadi Ya, saudara HL ini ada saya teman katanya bisa mengurusin masalah ini. Nanti kita bantu jaksa itu gampang itu kenal kita. Ya, jadi Saudara kita katanya. Mengeluarkan seorang tahanan melalui bantuan seorang jaksa. ya, Melalui jalur persidangan? Atau jalur apa? nggak tahu saya Pak. Pokoknya waktu itu saya sempat bertanya gini, setelah saya bertemu sama HL sama I ini yang ngurus Bang I ini. Jadi saya bertanya gini, kira-kira bisa nggak ya Bang saya ngeluarin Kiai Umar sama Zainal gitu. Terus kata Bang I ini siapin aja sekitar 500 sampai 700. Kata saya, waduh saya nggak ada duit segitu, mungkin 500. Kalau 500 itu bisa, kalau 500 itu bisa pulang apa bisa pulang adik saya sama suami saya itu ya. Kami bantu katanya gitu. Tapi saya karena waktu itu saya itu tidak punya duit 500, saya ada uang 200. Saya bilang sama HL ini, Om saya ini belum ada kalau 500, adanya 200. Nah kata HL, nggak apa-apa ya 200 aja dulu, itu sebagai DP pengurusan Kiai Umar sama Zainal gitu. Setelah itu Bu, Ibu pernah bertemu dengan pihak jaksa tersebut? Pernah. Di mana Bu? Di kantor kejaksaan, kantor KRS itu, di kejaksaan Lampung Timur. Di gedungnya? Iya, di gedungnya, di Di belakang kantor. BTSP. Siapa saja yang ada di situ? Waktu itu saya, Pak Romi, HL, sama RS. Obrolan apa yang terjadi? Obrolan untuk kelanjutan pengurusan suami saya. Jadi setelah selesai pengurusan adik saya Zainal, jadi langsung ngurusin M. Umar. Waktu itu Pak RS bilang nggak bisa bantu keluar karena saya kan mintanya keluar tadinya Pak ya, dengan nominal yang itu saya mintanya keluar. Tapi Bapak bilang gini, nggak bisa bantu keluar Pak Umar, cuman bisa bantu 5 tahun, di hukuman 5 tahun tapi Ibu nambah 300. Kata saya jawab, loh Pak saya kan sudah ngasih 200, masa saya nambah 300, suami saya masih dihukum 5 tahun, kan awalnya perjanjiannya 500, suami saya pulang, Zainal pulang. Itu salah Ibu katanya kan. Nah terus Bapak itu bilang, ya karena ada BB segala macam kata Bapak itu, jadi Pak Umar saya nggak bisa bantu keluar, cuma bisa bantu 5 tahun. Itu pun kalau ibu mau, saya bilang saya kalau 5 tahun, kalau saya suruh nambah 300 tapi suami saya masih dihukum 5 tahun, saya nggak ada duit Pak, kata saya gitu Kak. Tapi kalau suami saya pulang, saya tambah 300 sama jual mobil atau jual rumah, saya cariin duitnya. Pada sampai dengan hari itu Ibu membahas tentang nominal dengan diduga pihak oknum kejahatan tersebut, apa Ibu sudah mengetahui 200 juta yang Ibu serahkan di awal yang
yang diserahkan kepada HL dan I. Apakah Ibu mengetahui secara langsung atau sudah diberitahu oleh HL dan I ini bahwa 200 juta ini memang sudah diserahkan ke RS? Saya dikasih tahu HL, bukan nggak tahu secara langsung ngasihnya ke Pak RS. Jadi Tapi otomatis HL yang bilang bahwa duit 200 itu sudah diserahkan ke Bank I dan sudah diserahkan ke Pak RS. Makanya saya pengen tahu benar sudah diserahkan apa tidak. Makanya saya sempat langsung bilang dijatuhkan yang saya kan udah ngasih 200 Pak gitu. Tadinya saya berpikir kalau saya udah ngomong gitu, kalau Pak RS ini nggak nerima, Pak RS nggak nyanggah kan. Saya nggak nerima duit dari ibu gitu, atau saya nggak nerima 200 gitu. Tapi ternyata Pak RS malah minta dia tambah. nggak ini loh, Nggak nggak bereaksi dengan pertanyaan saya itu. Dia Jadi Ibu di depan oknum jaksa tersebut sampaikan, Pak saya kan udah serahkan 200, Iya. kalau minta 300 lagi ya saya nggak ada, gitu ya. Iya. Nah lalu Ibu berpikir kalau secara logika Ibu dan Pak Romi ini, kalau jaksa belum terima yang 200 harusnya dia bantah, Iya. marah gitu ya. Iya. Iya. Ya walaupun nggak marah, dia bilang loh, Bu, saya nggak terima duit dari ibu. Gitu. Tapi di situ nggak ada Nggak penegasan. ada. Nggak ada. Dia malah diam aja, kayak nggak menanggapin omongan saya itu. Oke. Setelah pertemuan tersebut, dari rangkaian yang tadi Ibu ceritakan, lalu apa dasar alasan pengaduan Ibu? Apa yang diadukan? Karena gini Pak, saya bilang waktu saya bilang nggak mau nambah yang 300 itu, Bapak itu bilang gini, Pak, ini apa namanya, nggak apa-apa kalau Ibu nggak mau ngurus Pak Umar, saya nggak maksa, tapi jangan salahin saya kalau Pak Umar itu saya tuntut entah dia 10 tahun, entah dia 20 Iya, tahun. itu kan cerita ke belakang Ya. yang tadi Ibu sudah ceritakan. Ya. Yang saya tanyakan, setelah komunikasi dengan kejaksaan di belakang ruang apa tadi? PTSP. Iya. Lalu rangkaian selanjutnya kan melakukan laporan. Ya. Nah yang saya tanyakan, laporan tersebut berdasarkan apa? Maksudnya apa yang dilaporkan? Ya Karena mengenai, tidak sesuai, Pak. ya karena menurut saya ya nggak sesuai Pak, mengenai saya sudah Keluar duit. ya tapi keluar duit kok suami saya masih tetap dihukum 9 tahun 96. Bukti apa yang Ibu lampirkan di dalam laporan itu? Kan tadi Ibu menyampaikan bahwa saya tidak mengetahui secara langsung kapan penyerahan Ya. uang dari HL dan ini kepada kejaksaan, kepada jaksa Iya. RS. Lantas pada saat Ibu adukan oknum jaksa tersebut ke Kejagung, bukti apa yang Ibu Ada lampirkan? foto Pak, waktu penyerahan uangnya itu saya ada foto sama video, jadi saya lampirkan ke laporan. Pada saat Ibu melaporkan, apakah Ibu juga diperiksa dengan pihak orang kejaksaan? Iya, di sana di Kejagung. Di Kejagung diperiksa? Iya diperiksa, Iya, ditanya-tanya seperti Ditanya-tanya. ini. Ibu Iya, jelaskan juga terkait dengan iya tadi yang sama sampaikan. seperti yang saya Sama. ceritakan sekarang ini. Oke. Setelah pengaduan disampaikan, apa yang kemudian Ibu alami atau ketahui mengenai proses penanganannya sepulangnya dari Kejagung? Berapa bulan kemudian? Iya lama Pak prosesnya, jadi nggak ada. Saya nunggunya lama untuk panggilan, katanya kan saya mau dipanggil nanti di Kajati ya Pak ya. Itu nggak dipanggil sampai kalau nggak salah itu disuratin sama Pak Ketum ya. Iya. Dikirimin surat sama Pak Ketum, Pak Ketum ini siapa? Pak Ini Pak Doni. Pak Doni, kuasa Iya. hukum kuasa juga? hukum. Nah, Ya, Oh, Ya, kuasa hukum. pengacara saya Pak Doni ya. Rekannya Pak Reva. Iya. Jadi disuratin menanyakan gimana proses selanjutnya gitu. menanyakan perkembangannya. Ya, terus akhirnya saya dapat surat panggilannya. Surat panggilan pertama suruh ke Kajati. Saya berangkat sama Pak Romi ya ditanya-tanya. Diperiksa lah. Diperiksa, ditanya-tanya. Itu Dan udah kedua saya dipanggil tapi nggak hadir. HL juga dipanggil nggak hadir. Kedua juga dipanggil lagi saya hadir, HL nggak hadir. Yang ketiga saya dipanggil lagi, HL nggak hadir. Nah sampai akhirnya yang dari Kejagung ke Lampung langsung ke Metro. Nelpon ibu. Nelpon saya suruh ke Metro karena yang dari Kejagung itu ada 4 orang udah sampai di Metro ngambil HL itu dari tempat kerjanya. Jadi Karena beberapa kali dipanggil tidak hadir, Ya. maka dijemput Ya. untuk dimintai keterangan. ya dijemput. Ibu terima dokumen hasil pemeriksaan tersebut. Dikasih Enggak, tahu atau tidak? enggak, Dikasih enggak. tahu. Jadi apa hasil pemeriksaan terhadap HL dan ini Ibu nggak tahu? Ya, Jadi nggak kita tahu. dibawa ke Kajati di Bandar Lampung itu sampai jam 2 malam ibu ya. Ya. Sampai jam 2 malam. Dari Diperiksa sampai jam 2 malam? Di Iya. RS Dari pun jam berapa? ada.
Dari pagi, jam 9 pagi. 9 pagi sampai jam 2 malam? Iya. Iya. Oke. Dari rangkaian panjang pengaduan Ibu terkait dengan apa yang tadi Ibu ceritakan, apa harapan Bu Siti terhadap pengaduan yang disampaikan tersebut? Ya, saya harapannya, saya maunya diproses Pak RS-nya, Pak. Dan sudah dilakukan pemeriksaan toh? Iya, sudah dilakukan pemeriksaan. Jadi kalau menurut saya nggak ada titik temunya. Setelah dari Kajagung itu pulang, besoknya kami dipertemukan lagi, suruh datang lagi ke Kajati bersama Untuk HL. mediasi. Mediasi bersama RS bersama HL. Tapi ternyata Malah kami diintimidasi. di situ kami malah seperti apa ya? Kalau ngomongin dikeroyok ya nggak dikeroyok dengan omongan gitu. Banyak yang disalah-salahin gitu. Kok emang kamu ngelaporin? Emang kamu ada buktinya? Kalau HS ini nerima duit langsung gitu jadi ya, nggak ada. Ibu ini ngomongnya bukan satu orang, bukan dua orang, 3 orang tuh ngomong sekaligus. Iya. Saya bahkan sampai mukul meja, saya bubar biar ibu ini yang diintimidasi. Ya, karena di situ si RS-nya juga nggak pernah mengakui kalau pernah bertemu saya, apalagi pernah meminta tambahan uang 300. Padahal Ibu pernah bertemu sebelumnya di Iya, di kantor. Bahkan saya ngajak mereka yang ada di situ, Bapak kalau nggak percaya, ayo kita ke kantor kejaksaan di Sukadana. Saya kasih tunjuk di mana saya bertemu Bapak, di mana saya duduk, siapa yang menemuin saya waktu itu. Awalnya kan saya diterima sama Yuli, pegawai di sana. Saya tahu orangnya, saya ngasih tunjuk. Waktu itu pun Yuli dipanggil Pak, tapi Yuli pun nggak mengakui dan bilang kalau saya nggak kenal saya. Padahal Yuli itu masih saudara saya, dia anak buahnya Pak HS, Pak RS itu. saat pertemuan dengan pihak kejaksaan yang menurut keterangan Pak Romi dan Bu Siti mengalami sebuah komunikasi yang kurang baik. Ya. Dan kemudian diketemukan dengan jaksa RS. Ya. Jaksa RS mengatakan kalau dia tidak tidak kenal saya, tidak tahu saya siapa. Bukan nunjuk-nunjuk dia. Tidak tahu saya siapa, tidak kenal saya, apalagi bertemu, apalagi minta uang 300 gitu. Bahkan dia nunjuk-nunjuk saya, dia bilang gara-gara kamu saya viral, kamu viralin saya, anak istri sama malu. Dia bilang gitu, nunjuk-nunjuk muka saya di depan orang-orang itu. Berdasarkan proses panjang, Ibu berharap kasus ini dapat berjalan dan menemui titik terang. Pak Revan, sebagai kuasa hukum, bagaimana Bapak melihat posisi pengaduan yang disampaikan Bu Siti dan apa dasar persoalan yang menurut Pak Revan sebagai kuasa hukum perlu diperiksa, Pak? Ya, pengaduan Bu Siti pada dasarnya merupakan upaya untuk meminta ya, agar persoalan yang berkaitan dengan penanganan perkara Bapak M. Umar di lingkungan kejaksaan diperiksa oleh institusi yang berwenang. Pokok-pokok daripada persoalan yang disampaikan ya, dalam pengaduan tersebut antara lain berkaitan dengan informasi mengenai dengan penyerahan uang. Ya. Ada informasi mengenai dugaan penyerahan uang sebesar 200 juta ya, dan dugaan permintaan tambahan sebesar 300 juta rupiah. Yang dikaitkan dengan proses penanganan perkara. Maka dari itu posisi kami sejak awal bukan untuk langsung menyatakan bahwa seluruh dugaan tersebut sebagai fakta yang telah terbukti. Pengaduan tersebut justru merupakan mekanisme untuk meminta agar informasi, keterangan ataupun juga dokumen dan pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut diperiksa secara objektif tentunya. Pak Revan, dokumen apa yang menjadi dasar dalam mendampingi pengaduan tersebut, Pak? Ya, dalam dokumen pada tanggal 13 Agustus 2025 untuk persoalan yang berkaitan dengan dugaan terhadap oknum jaksa, pengaduan tersebut antara lain disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan Kejaksaan Tinggi Lampung. Materi pengaduannya memuat keterangan mengenai dugaan penyerahan uang sebesar 200 juta rupiah
melalui pihak yang disebut bernama HL atau Herlin ya, dan Ikdam. Ya. Serta dugaan adanya permintaan tambahan uang ya, senilai 300 juta rupiah. Dalam pengaduan juga disebutkan adanya saksi dan bukti pendukung berupa dokumentasi yang menurut pihak pengadu berkaitan dengan peristiwa tersebut. Ya. Nah, selain itu, kami juga mendasarkan pendampingan pada dokumen perkara Bapak M. Umar dan seluruh dokumen resmi. Ya. Perkembangan penanganan pengaduan termasuk surat perintah, pemeriksaan, kemudian berita atau keterangan pemeriksaan, surat-surat menyurat dari Kejaksaan Tinggi Lampung, hingga hasil daripada akhir pemeriksaan. Ya. Jadi di dalam ataupun juga pada saat mendampingi pengaduan ini, ya, kami tidak hanya berpegang pada satu surat atau kepada satu dokumen. Ya. Seluruh dokumen tersebut kami susun berdasarkan urutan waktunya untuk melihat apa yang diadukan. Ya. Dan kepada siapa pengaduan disampaikan. Bukti apa yang diajukan, kemudian bagaimana proses pemeriksaannya pada saat itu, ya, dan bagaimana akhirnya institusi yang berwenang mengambil kesimpulan, ya, dan tentu perlu dibedakan seharusnya apa yang tercantum dalam surat pengaduan adalah materi atau dugaan dari pihak pengadu yang kemudian harus diuji melalui mekanisme pemeriksaan resmi menurut kami seperti itu. Sejauh yang diketahui dari dokumen dan informasi resmi, apa tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap pengaduan tersebut, Pak Rekan? Iya. Jadi berdasarkan dokumen yang kami terima, pengaduan tersebut telah melalui proses pemeriksaan ya di lingkungan Kejaksaan Tinggi Lampung. Ya. Prosesnya antara lain ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus berdasarkan surat perintah nomor print garis-miring 278 tanggal 11 Februari 2026 yang kemudian diperpanjang melalui print 416 tanggal 6 Maret 2026 ya. Bu Siti juga telah menjalani pemeriksaan pada 24 Februari 2026 waktu itu ya, dan dengan didampingi oleh kuasa hukum rekan kami itu Pak Doni. Selanjutnya hasil pemeriksaan ya, dilaporkan ke Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan pada perkembangan terakhir melalui surat Kejati Lampung nomor R807 garis miring L.8.7 garis miring H.1.2 garis miring 08 garis miring 2026 tanggal 7 Agustus 2026 yang disampaikan bahwa tidak ditemukan bukti yang cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran disiplin atau perbuatan tercela oleh jaksa atau oknum jaksa yang bernama RS tadi. Ya. Atas hasil tersebut, pemeriksaan kemudian dilakukan penghentian ya, atau deadlock seperti itu. Nah, namun surat tersebut juga membuka kemungkinan untuk dilakukan peninjauan kembali, ya, apabila di kemudian hari ditemukan data dan fakta baru yang relevan ya, untuk dilakukan kami meninjau kembali untuk mengumpulkan dulu, takutnya ada fakta ataupun juga bukti-bukti baru yang relevan untuk kami seperti itu. Apakah masih ada bagian dari pengaduan yang menurut Pak Revan belum mendapatkan penjelasan atau klarifikasi yang memadai, Pak? Kalau kita membaca surat hasil pemeriksaan itu secara cermat, ya, ada satu bagian yang menurut kami perlu dipahami. Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa Bu Siti menyerahkan uang senilai 200 juta rupiah kepada saudara I tadi. Dan menurut keterangan saudara I, uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan saudara Z. Ya. Dan mobil yang disita oleh Satres Narkoba Polres Lampung Timur, dari penjelasan tersebut, ya, pemeriksaan kemudian menyimpulkan bahwa
tidak ditemukan cukup bukti untuk mendukung dugaan daripada pelanggaran disiplin atau perbuatan tercela terhadap pihak yang diadukan. Ya. Posisi kesimpulan itu tertentu kami sangat menghormati ya. Namun dari sudut pandang kami sebagai kuasa hukum, ya, tetap ada rangkaian fakta yang perlu dipahami secara lebih jelas. Misalkan, apa yang dimaksud dengan pengurusan saudara Z? Apa yang dimaksud dengan pengurusan mobil yang disita? Kemudian kepada siapa uang tersebut pada akhirnya diperuntukkan untuk atau diserahkan? Dan apakah penggunaan uang itu telah diverifikasi dalam pemeriksaan? Ya. Kemudian ada satu hal lagi yang menurut kami penting ya untuk diketahui, karena dalam surat hasil pemeriksaan Kejaksaan Tinggi Lampung disebutkan keterangan saudara I bahwa uang 200 juta rupiah tersebut akan digunakan untuk pengurusan saudara Z, dan mobil yang disita oleh Satres Narkoba Polres Lampung Timur. Maka tentu perlu diketahui pula apakah dalam proses inspeksi kasus tersebut Kejaksaan Tinggi Lampung telah melakukan klarifikasi ya atau konfirmasi ya kepada pihak Polres Lampung Timur, khususnya pihak yang menangani daripada perkara atau penyitaan kendaraan tersebut. Nah, kemudian pertanyaannya bukan untuk menyimpulkan bahwa pihak kepolisian telah menerima atau terlibat dalam penggunaan uang tersebut. Ya. Justru ingin kami ketahui bahwa apakah keterangan saudara I ya, mengenai tujuan penggunaan uang senilai 200 juta rupiah itu telah dikonfirmasi ya, kepada pihak yang disebut atau berkaitan dengan peristiwa yang pada saat itu terjadi. Ya. Sehingga rangkaian fakta yang digunakan dalam pemeriksaan dapat dipahami secara utuh. Begitu, Pak. Oke, Pak Revan dan Bu Siti, saya akan coba bantu rangkum supaya publik lebih mudah memahami. Ya. Pertama itu menemui saudara I dan HL. Sebelum mengajukan laporan, pihak pihak I dan HL menyampaikan bahwasanya uang tersebut akan diserahkan kepada salah seorang oknum jasa RS untuk membantu proses pengurusan suami ibu kan gitu. Lalu bertemu dengan pihak oknum jaksa di PTSP. Terjadi komunikasi. Lalu timbul kekecewaan dari Bu Siti karena tidak sesuai komitmen katanya, mengajukan laporan. Nah, namun di dalam surat keputusan yang diterbitkan oleh Kejati, sebagaimana tadi Pak Revan sampaikan, oleh pihak I dijelaskan kepada pihak kejaksaan berdasarkan hasil inspeksi adalah uang tersebut tidak diserahkan kepada jaksa RS, tapi diserahkan kepada Satres Narkoba Polres Lampung Timur. Lalu itu menjadi pertanyaan dari kuasa hukum. Apakah sudah dikomparasi atau diperiksa atau dicocokkan oleh pihak Kejati Lampung ke Polres untuk memastikan apakah uang itu benar diserahkan ke sana? Kalau benar diserahkan untuk kepentingan apa dan keperluan apa? Sesuai jalur hukum atau tidak? Begitu, Pak? Ya, itulah tadi yang kami sampaikan bahwa harus mengkomparasi daripada surat-surat atau dokumen itu secara objektif gitu. Sehingga dalam posisi perkara ini dapat terang benderang ya. Ini karena memang banyak ya dugaan kami memang banyak daripada kesimpulan-kesimpulan yang menurut kami diputuskan tidak dengan secara objektif gitu. Pemirsa, dari pembahasan tadi kita telah melihat bagaimana pengaduan Siti Khotijah ditindaklanjuti, sejauh mana proses pemeriksaan dan pengawasan telah berjalan, serta hal-hal apa yang masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Namun ada satu rangkaian peristiwa berikutnya yang menjadi bagian penting dalam kronologi perkara ini, yaitu pemindahan M. Umar dari Lapas Sukadana ke Lapas Rajabasa dan kemudian dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan.
Peristiwa pemindahan ini memiliki rangkaian waktu, prosedur, dan dokumen tersendiri yang perlu kita lihat secara lebih cermat. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas kapan pemindahan tersebut terjadi, bagaimana informasi itu diketahui, apa dasar administratifnya, dan pertanyaan apa yang masih perlu diklarifikasi. Kita bahas terkait pemindahan Pak Umar dari Sukadana ke Rajabasa, kemudian ke Nusa Kambangan. Bu Siti, kapan Ibu pertama kali mengetahui bahwa M. Umar telah dipindahkan dari rumah tahanan Sukadana ke Rajabasa, terus dipindahkan ke Nusa Kambangan? Hari Rabu tanggal 3 Juni saya tahu Pak Umar dipindah dari Sukadana ke Rajabasa. Lalu dipindah dari Rajabasa ke Nusa Kambangannya di tanggal 6 Juni. Iya, Berarti 6 selang 3 Juni. hari ya. Iya. Dari siapa atau dari mana Ibu mendapatkan informasi bahwa Pak Umar telah dipindahkan dari Rajabasa dari Sukadana ke Rajabasa? Kalau dari Sukadana ke Rajabasa dari teman yang satu kamar. Lalu yang dari Rajabasa ke Nusa Kambangan dari siapa Ibu ketahui? Dari temannya juga. Temannya juga. Iya. Apa sebelum pemindahan itu Ibu atau pihak keluarga pernah menerima pemberitahuan melalui surat resmi yang disampaikan oleh pihak lembaga kepada Bu Siti sebagai keluarga? Tidak. Tidak pernah? Tidak. Hanya mengetahui perpindahan Pak Umar ini dari temannya tadi? Iya. Apa yang Ibu lakukan setelah mengetahui M. Umar dipindahkan? Setelah temannya ini menginformasikan kepada Bu Umar kalau Pak Umar dipindahkan dari sini, dari Sukadana ke Rajabasa, dari Rajabasa ke akhirnya ke Nusa Kambangan. Nah, pada saat Ibu tahu dari Rajabasa, dari Sukadana dipindah ke Rajabasa ini, apa yang Ibu lakukan? Saya langsung ke Sukadana tanya Pak KPR. Waktu Pak KPR bilang sudah dipindahkan, saya langsung ke Rajabasa. Ke Rajabasa, saya nggak bisa ketemu. Pas waktu saya sudah tahu dari Rajabasa dipindah ke Nusa Kambangan, saya langsung ke Rajabasa ketemu Bapak itu bukan KPR tapi petugas. Pada saat Ibu menanyakan ke petugas KPR yang berada di Sukadana, apakah pihak petugas menjelaskan kepada Ibu apa penyebabnya Pak Umar dipindah ke Rajabasa? Tidak, cuman bilang tidak tahu. Tidak. Karena yang bawa yang ngambil dari Kanwil gitu aja. Dari Kanwil. Ya. Setelah Ibu dari Sukadana langsung ke Rajabasa. Sampai Iya. sana bertemu dengan siapa? Tidak bertemu dengan teman-temannya aja. Nggak ketemu dengan Pak Umar? Nggak ketemu dengan Pak Umar. Apakah coba bertemu petugas? Bertemu. Tapi nggak boleh. Bertemu, cuman saya nggak boleh ketemu sama Pak Umar karena baru nyampe tadi malam di Rajabasa gitu Pak. Setelah hal itu Ibu alami, Ya. Ibu melanjutkan menunggu Pak Umar di Rajabasa atau pulang? Saya pulang. Tapi setelah saya pulang besoknya Pak Umar sempat ngubungin saya. Hubungin Ibu lewat? Iya, lewat HP petugas penjaga. Oh, pinjam HP-nya penjaga? Iya, pinjam HP-nya penjaga. Untuk menginformasikan Iya, kepada Ibu? dia cuman bilang dia tuh ngubungin saya cuma VC nunjukin saya di sel tikus gitu, ini kamarnya gini. Jadi saya tanya, kemarin saya ke sana nggak ketemu, katanya lagi di BAP, emang ayah di BAP apa gitu kata saya. Kata dia, saya ini disuruh orang aku bahwa saya ini kerja modusan terus megang bahan gitu. Saya nggak mau. Tapi saya nggak ngaku, saya berani bersumpah, malah saya ngajak sumpah Al-Quran, mana Al-Quran, saya ini nggak megang apa-apa, saya ini udah benar-benar bersih, saya ini masih proses PK, kalau memang Bapak nggak percaya, mana Al-Quran, kita sumpahan di atas Al-Quran, demi anak istri saya ini sudah benar-benar bersih sekarang gitu. Terus kata entah Bapak entah Ibu katanya, ngaku aja kamu, kalau nggak ngaku, nanti kamu saya pindah ke Nusa Kambangan gitu. Itu kata Pak Umar ke saya. Pak Umar ke Iya, Ibu dia cerita. berdasarkan proses pemeriksaan yang Iya, dialami. gitu. Modusan itu apa, Bu? Modusan itu kalau di dalam nipu. tuh nipu-nipu tuh, nipu cewek itu Pak, yang Oh. nipu dagangan itu. Jadi kembali lagi Pak Umar disangkakan terhadap perkara baru Iya. dalam hal ini, Iya. yaitu Modusan bahasa dia. bahasa dia dan Iya. Megang bahan Bahan apa? narkoba gitu. Narkoba Pak. lagi? Iya. Tapi pada saat pihak yang memeriksa Pak Umar menanyakan
atau menyampaikan hal itu, Pak Umar tetap dengan tegas menyampaikan bahwasanya dia tidak melakukan semua itu, malah dia ngajak bersumpah di depan Bapak itu minta Al-Quran. Oke. Apa yang Ibu lakukan setelah mendengar cerita dari Pak Umar melalui telepon? Apakah Ibu datang ke Raja Basa? Belum Pak, saya belum datang. Rencananya waktu itu kan dia nelpon saya itu hari Sabtu pagi. Terakhir nelpon saya hari Sabtu pagi. Terus rencananya hari Senin saya mau ke Raja Basa nemuin Pak Umar. Pak Umar telepon hari apa, Bu? Hari Sabtu pagi. Sabtu pagi. Iya. Rencananya Senin mau ke Raja Basa. Iya, dia juga bilang Senin ke sini bawain saya makanan, bawain saya baju gitu. Ya, nah saya yang rencana Senin mau ke sana. Nah, ternyata di hari Minggu pagi sekira jam 9 pagi temennya nelpon pakai nomor yang yang kemarin Pak Umar nelpon. Saya pikirkan dia, ngapa ya kata saya gitu. Yuk ini saya Jenggot mau ngasih tahu Pak Umar sudah dibawa ke Nusa Kambangan gitu. Itu Loh, dari apa? di hari Minggu pagi. Tanggal? Berarti tanggal 7 berarti Pak, hari 7. Minggu kan Sabtu itu kan tanggal 6. Tanggal 6 ya, Ya. tanggal 7 berarti 7 Juni Ya, ya. ya 7 Juni. Itu temannya nelpon saya. Loh, kenapa kata saya kasusnya apa? Nggak tahu yuk, dibawa kapan? Tadi malam jam 10. Terus yang dibawa orang berapa? Orang 3. Katanya Andi, Ki Umar sama Amir. Udah gitu aja informasinya. Terus Seninnya saya langsung ke Raja Basa, Pak. Nah, bertemu si Bapak ini tadi. Bapak siapa? Nggak tahu namanya Pak Hari gitu ya. Iya, Enggak, Bapak tahanan atau Bukan petugas? petugas. Oh, petugas. Tapi saya nggak tahu dia apa di situ tugasnya gitu Iya. Pak. Tapi dia yang saya diarahkan ke Bapak itu gitu. Jadi saya masuk kantor ketemu Bapak itu, saya tanya apa ya suami Yang saya. mengarahkan siapa? Ada Petugas di juga. depan. Artinya petugas yang Ibu temui itu memang memiliki kewenangan untuk menjelaskan Iya. penjelasan ke Bu Siti. Saya ini Saya mau turun dari mobil langsung jegat petugas. Saya tanya petugas, Tanya. Pak gimana saya mau masuk ke sana, saya mau minta keterangan apa benarkah ini kakak saya ini udah dikirim ke Nusa Kambangan. ya ini istrinya gitu. Ini Terus istrinya. diarahkan ke Bapak, terus Bapak itu masuk entah nemuin siapa, terus kami disuruh masuk nemuin Bapak itu gitu. Ya, yang ingin redaksi pastikan adalah Bapak yang bertemu Ibu. Ya. Ini adalah orang yang memiliki Wewenang. kapasitas dan wewenang untuk menyampaikan penjelasan Ya. terkait dengan proses pemindahan Pak Umar gitu ya. Ya. Lalu apa yang terjadi? Saya Cerita. bertanya apa benar suami saya itu udah dipindah ke Nusa Kambangan gitu. Kata dia tuh buka-buka gini laptop juga itu Pak, buka laptop terus dia bilang, oh ya Bu, sebenarnya Bapak Umar sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan, sudah sampai jam 2 tadi malam gitu. Loh memangnya kasusnya apa Pak, kata saya. Ini di sini terkait kepemilikan HP gitu. Saya kan langsung nangis ya Pak di situ. Saya bilang sama Bapak itu, Pak masa iya Pak cuman gara-gara HP suami saya dipindah ke Nusa Kambangan gitu. Setahu saya Pak, walaupun saya nggak tahu hukum, yang di Nusa Kambangan itu Pak yang udah teroris, udah bunuh orang, yang punya itu narkoba berkilo-kilo, kok ini cuman HP aja bisa sampai sana. Alangkah banyak Pak HP di Sukadana ini, di Raja Basa. Saya benar ngomong gitu sama Bapak itu. Bapak itu cuman nyaut saya gini, Bu, saya nggak tahu Bu, saya nggak tahu, keterangan yang saya baca ya seperti itu, kepemilikan HP. Mungkin suami ibu sudah letter F gitu. Soalnya saya ini di sini cuma soalnya Pak Umar ini di sini cuma transit gitu bahasanya. Jadi kami nggak tahu apa-apa gitu. Letter F itu apa? Saya nggak tahu, saya nggak sempat bertanya letter F itu apa Pak. Setahu saya letter F itu adalah hukuman dari pihak kemasyarakatan dari Bapas atau dari Kanwil yang menyatakan letter F tersebut bahwa si narapidana ini tidak bisa lagi mengajukan pembebasan bersyarat, tidak bisa lagi mengajukan cuti bersyarat, kemudian tidak akan pernah bisa lagi mendapatkan daripada hak-hak narapidana yang dimana tadinya selalu didapatkan, contoh kayak remisi dan segala macam. Biasanya letter F seperti itu, setahu saya. Oke, berarti Pak Umar kalau menurut keterangan Ibu berdasarkan keterangan pihak petugas dipindah karena kepemilikan HP. Iya. Yang kedua karena letter F. Di mana letter F tadi dijelaskan oleh Pak Revan sepanjang yang Pak Revan ketahui. Redaksi ingin menanyakan Bu, sekali lagi ingin menegaskan 3 Juni pemindahan dari Sukadana ke Raja Basa, Ibu tidak menerima surat pemberitahuan. Tidak.
sebagai keluarga. Iya, tidak. Tanggal 6 Juni Pak Umar dipindahkan dari Raja Basa ke Nusa Kambangan, Ibu juga tidak mendapat surat. Iya, mendapatnya karena saya Setelah sudah ke kami sana. hari Seninnya dulu datang. Hari Senin itu, setelah saya nemuin bapak itu, terus saya dikasih suratnya. Seninnya baru dikasih. Iya, ya Senin Dikasih itu. karena kita ke situ. Suratnya ada, Bu? Mana suratnya Pak? Yang dikasih yang tadi ya? Ada, iya. Izin Bu ya, tak Iya. Iya. lihat. Pak Umar dipindah tanggal 6 Juni. Ini suratnya tanggal 6 Juni. Ibu terima surat ini tanggal 6 Juni Hari Minggu, hari Senin. hari Senin, Seninnya. 7 Juni berarti. Iya. Iya. Minggu kan 7 minggu. Oh, Senin Berarti 8 Senin berarti. 8. Iya. 8 Juni. Itu pun Ibu dikasih ini di Di lapas. Tidak, Tidak, karena tidak saya Basa. Iya, Iya. karena saya sudah datang ketemu bapak itu. Kata saya kenapa tidak ada pemberitahuan? Itu sudah prosedur lapas katanya. prosedur lapas Raja Basa. Iya. Pemberitahuannya Pemberitahuannya setelah dikirim dulu, setelah sampai di sana baru dikasih surat Ya, pemberitahuannya. itu Begitu penjelasannya biasa dari tugasnya. bapak. Biasanya yang letter F seperti itu. Biasanya. proses pemindahannya. Betul. Oke. Sekarang kita coba akan koreksi secara pandangan hukum dari kuasa hukum, Pak. Kita akan coba melihat dari sisi peraturan atau kebijakan yang berlaku dari keterangan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Siti dan Pak Romi. Pak Revan, kalau kita mengacu pada ketentuan hukum di pemasyarakatan yang berlaku, apa saja persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam proses pemindahan seorang narapidana dari satu lapas ke lapas lainnya, Pak? Ya, kalau kita melihat ketentuan secara khusus untuk mengatur pemindahan daripada narapidana, ya, salah satu dasar yang perlu dilihat adalah peraturan pemerintah nomor 31 tahun 99 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Kemudian di dalam pasal 46 ayat 1 disebutkan bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat dipindahkan dari satu lapas ke lapas lain oleh kepala lapas apabila telah memenuhi syarat-syarat pemindahan. Ya. Kemudian di pasal 46 ayat 2 yang mengatur syaratnya yaitu syarat-syarat pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah A. Ada izin pemindahan tertulis dari pejabat yang berwenang. B. Dilengkapi dengan berkas-berkas pembinaan. Dan C. Hasil pertimbangan tim pengamat pemasyarakatan. Jadi secara prinsip pemindahan bukan hanya persoalan memindahkan seorang narapidana secara fisik atau suatu tempat ke tempat lain. Ada unsur izin pejabat yang berwenang, ya, berkas pembinaan dan hasil pertimbangan tim pengamat pemasyarakatan atau TPP. Jadi prinsip pemindahan itu bukan hanya persoalan untuk memindahkan seseorang itu narapidana itu secara fisik dari satu tempat, ya, tetapi ada unsur izin pejabat yang berwenang, ya, seperti itu. Apakah Pak Revan ingin menyampaikan pada saat proses perpindahan itu dilakukan berarti pemindahan harus memiliki dasar dan melalui prosedur tertentu, Pak? Betul, betul. Karena itu yang harus kita lihat, bukan hanya apakah Bapak M. Umar ini benar-benar dipindahkan, tetapi atas dasar apa pemindahan dilakukan. Satu itu, siapa yang memberikan izin? Ya, dan kemudian bagaimana proses pertimbangannya? Dan apakah pada saat proses pemindahan Bapak M. Umar ini telah melalui proses administrasi yang lengkap? Seperti itu. Dalam ketentuan yang berlaku, apakah setiap pemindahan narapidana harus memiliki alasan yang jelas? Ya, di dalam keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.01 PK.02.01 tahun 1991 tentang petunjuk pemindahan narapidana
anak didik dan tahanan. Khususnya pasal 7 ayat 1 disebutkan setiap permohonan pemindahan narapidana, anak didik dan tahanan harus disertai dengan alasan yang jelas. Ya. Kemudian di pasal 7 ayat 2 menjelaskan bahwa alasan pemindahan dapat didasarkan atas 1. Huruf A, kapasitas daya muat yang tidak lagi memadai. Ya. Huruf B, adanya kepentingan untuk pemindahan narapidana dan anak didik. Kemudian di huruf C, adanya kepentingan untuk pemeriksaan. Huruf D, adanya kepentingan untuk kelancaran penyidangan perkara bagi tahanan. Huruf E, adanya kepentingan untuk keamanan, atau huruf F, adanya kepentingan untuk perawatan kesehatan bagi narapidana, anak didik, dan tahanan yang bersangkutan. Jadi secara normatif permohonan pemindahan harus mempunyai alasan yang jelas. Dan alasan tersebut harus dapat ditempatkan dalam dasar yang diatur oleh ketentuan. Seperti itu. Kalau dikaitkan dengan M. Umar, apakah alasan resmi pemindahan ke Nusa Kambangan dapat diketahui dari dokumen yang tersedia, Pak? Iya, ini harus kita lihat. Ini harus kita lihat dari surat permohonan rekomendasi, kemudian surat keputusan atau persetujuan pemindahan, serta dokumen administratif lainnya. Kita jangan langsung menyamakan informasi mengenai telepon genggam, letter F, pemeriksaan tertentu, atau persoalan keamanan dengan alasan resmi pemindahan. Jadi harus dilihat apakah persoalan tersebut memang tercantum sebagai dasar resmi dalam proses administratif pemindahan. Ya. Jadi pertanyaannya bukan sekedar ada persoalan apa sebelumnya dilakukan pemindahan, tetapi apa alasan resmi yang dituangkan dalam administrasi pemindahan. Itu seharusnya yang dilakukan. Jadi Bu Siti atau Kemenkum saat ini membutuhkan alasan yang resmi. Apa sebenarnya penyebab Bapak M. Umar tersebut dipindah ke lapas Nusa Kambangan, yang dimana sampai dengan hari ini tidak ada satupun alasan yang resmi yang diberikan oleh pihak terkait pemindahan Bapak M. Umar ke lapas Nusa Kambangan. Artinya apakah Pak Umar Pak Revan ingin menyampaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan bahwa proses pemindahan seorang narapidana dari satu tempat ke tempat yang lain merupakan salah satu proses yang harus melalui prosedur yang panjang. Betul. Yang kedua, apakah Pak Revan ingin menyampaikan bahwasanya melalui keterangan dari pihak penjaga yang menyampaikan kepada Bu Siti, yang menurut keterangan Bu Siti tadi disampaikan setelah pihak penjaga tersebut memeriksa laptop dan menyampaikan kepemilikan HP dan letter F, itu juga kurang memadai, Pak, untuk menyampaikan sebuah informasi pemindahan seorang narapidana kepada pihak keluarga. Betul. Selanjutnya Pak Revan, untuk pemindahan Umar dari Sukadana kemudian ke Raja Basa dan selanjutnya ke Nusa Kambangan, siapa pejabat atau institusi yang secara hukum berwenang memberikan persetujuan tersebut? Iya. Untuk kewenangannya pemindahan itu diatur dalam peraturan pemerintah ya nomor 31 tahun 1999. Pasal 47 ayat 1 yang membedakan kewenangan berdasarkan wilayah kerja. Jadi bunyi ketentuannya adalah izin pemindahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat 2 huruf A diberikan oleh A, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat, ya, dalam hal pemindahan dalam satu wilayah kerja kantor wilayah yang bersangkutan. B, Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam hal pemindahan antar wilayah kerja kantor wilayah Departemen Kehakiman. Jadi untuk menentukan siapa yang berwenang, sebenarnya kita harus terlebih dahulu mengetahui jenis dan wilayah pemindahannya. Nah, namun khusus pemindahan ke Nusa Kambangan ada ketentuan seharusnya yang lebih spesifik dalam keputusan Menteri Kehakiman nomor M.PK.02.01 tahun 1991 pasal 6. Ya. Pasal 6 ayat 1 berbunyi, dalam hal diperlukan pemindahan narapidana ke lembaga pemasyarakatan Nusa Kambangan, maka kepala lembaga yang akan memindahkan tersebut mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor wilayah Departemen Kehakiman setempat. Kemudian
pasal 6 ayat 2. Kepala kantor wilayah meneruskan permohonan pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kepada Menteri Kehakiman melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Dan pasal 6 ayat 3. Pemindahan narapidana ke lembaga pemasyarakatan Nusa Kambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Kehakiman. Karena itu khusus pemindahan ke Lapas Nusa Kambangan, dokumen-dokumen persetujuan dan jalur kewenangannya menjadi hal yang sangat penting untuk diperiksa. Begitu, Pak. Pak Revan, untuk pemindahan narapidana ke Nusa Kambangan terdapat persyaratan khusus. Redaksi sempat menelusuri tentang persyaratan ini. Salah satunya berkaitan dengan sisa masa hukuman dan kondisi kesehatan. Pertanyaan redaksi, Pak, bagaimana ketentuan tersebut harusnya diterapkan dalam proses pemindahan seorang narapidana? Ketentuan khusus terdapat dalam keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.01 PK.02.01 tahun 1991 tentang petunjuk pemindahan narapidana, anak didik dan tahanan. Khususnya ada di pasal 8. Berdasarkan ketentuan menjadi dasar pembahasan kita, bunyinya narapidana yang dapat diajukan permohonan untuk dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan Nusa Kambangan adalah narapidana yang A. Sisa hukumannya sekurang-kurangnya 5 tahun. B. Berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari lembaga pemasyarakatan yang mengajukan permohonan pemindahan. Jadi, dari ketentuan tersebut terdapat 2 persyaratan yang perlu diuji seharusnya. Yang pertama adalah narapidana harus memiliki sisa hukuman sekurang-kurangnya 5 tahun. Sisa hukuman sekurang-kurangnya 5 tahun. Bukan vonis ya? Bukan. Sisa masa hukuman yang dijalani daripada narapidana tersebut atau anak didik tersebut sekurang-kurangnya minimal 5 tahun. Nah, kemudian yang kedua, narapidana tersebut harus berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari lapas yang mengajukan permohonan pemindahan. Contoh, misalkan Bapak Ibu Umar sebelumnya ditahan di Lapas Sukadana, kemudian dikirim ke Nusa Kambangan melalui transitan Lapas Raja Basa. Nah, itu berarti ada surat permohonan yang diajukan oleh Lapas Sukadana kepada Lapas Nusa Kambangan pada saat sebelum Bapak Ibu Umar tersebut dipindahkan ya. Yang penting digarisbawahi bahwa adalah ketentuan tersebut menggunakan frasa sisa hukumannya, bukan sekedar menyebut bahwa narapidana harus dijatuhi pidana sekurang-kurangnya 5 tahun. Bu Siti, kemarin redaksi sempat menanyakan berapa sisa masa hukuman tahanan Pak Umar. Lantas Bu Siti sampaikan untuk mengetahui pasti sisa hukumannya, Bu Siti ingin menanyakan ke PN ya, Iya. PN Pengadilan Negeri Sukadana. Yang menanyakan Bu Siti. Pak Romi yang Pak Romi. PN, ya. Pak Romi pada saat ke pengadilan negeri Sukadana memperoleh informasi Pak dari pengadilan. Dapat. Saya ingat Pak Umar. Saya ingat Pak Romi. Di tanggal berapa putusan pertama itu dijadwalkan? 8 Juli 2025. 8 Juli 2025. Iya. Kasasinya? Kasasi 24 Oktober 2025. 24 Oktober 2025. Pak Revan, pada saat seseorang menghadapi proses persidangan melalui 2 tahap putusan. Putusan pertama di tanggal 8 Juli tahun 2025 dan putusan kedua kasasi di tanggal 24 Oktober 2025. Cara menghitung sisa masa tahanan Pak Umar, Pak, sampai dengan tanggal 6 Juni pada saat Pak Umar dipindahkan ke Nusa Kambangan. Itu dari putusan pertama atau dari putusan kedua. Lalu kalau kita hitung dari putusan pertama, berapa sisa masa tahanan hukuman Pak Umar, dan kalau dari hitungan di putusan kedua, sisanya berapa juga, Pak? Ya. Jadi begini,
untuk menghitung sisa masa tahanannya Pak M. Umar, itu kita tetap menghitung kepada putusan yang pertama. Pak M. Umar waktu putusan pertama kali di tanggal 8 Juli. 8 Juli itu kan diputus dengan masa hukuman 9 tahun dan 6 bulan. 6 bulan. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian Pak M. Umar mengajukan kasasi, ya, yang dimana masa hukumannya turun menjadi 5 tahun 3 bulan. Nah, untuk menghitung masa hukumannya adalah Pak M. Umar sudah menjalani berapa lama sampai dengan putusan di 5 tahun 3 bulan dikurangi dengan putusan yang 5 tahun 3 bulan. Itu jawabannya. Berarti pada saat Pak Umar dipindahkan ke Nusa Kambangan, berapa sisa hukuman Pak Umar sebenarnya? Ya sebenarnya yang jelas ya, saya belum hitung pastinya berapa. Cuma yang jelas kurang dari 5 tahun pastinya. Kurang dari 5 Kurang tahun. dari 5 tahun pastinya. Kalau putusan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana tepat 5 tahun, sementara pasal 8 mensyaratkan sisa hukuman sekurang-kurangnya 5 tahun, bagaimana cara memastikan bahwa persyaratan tersebut masih terpenuhi ketika M. Umar sudah menjalani masa penahanan dan kemudian dipindahkan pada tanggal 6 Juni tahun 2026? Ya, cara memastikannya harus melalui perhitungan administratif tadi yang resmi mengenai masa pidana. Ya. Yang harus diketahui adalah kapan masa pidana mulai diperhitungkan, ya, seperti yang tadi sudah digambarkan. Kemudian berapa masa penangkapan dan penahanan yang telah dikreditkan. Nah, kemudian apakah terdapat masa pidana yang telah dijalani setelah eksekusi? Ya, ada tentunya tadi sudah dijelaskan. Dan kemudian berapa sisa pidana pada tanggal yang relevan. Selain itu, menurut saya perlu diperhatikan bahwa yang harus diuji bukan hanya tanggal 6 Juni 2026, yaitu pelaksanaan pemindahan. Kita juga perlu mengetahui sebenarnya, satu, ya, kapan permohonan pemindahan tersebut diajukan. Kemudian yang kedua, kapan TPP memberikan pertimbangan atau keputusan. Kemudian yang ketiga, kapan persetujuan pemindahan tersebut diberikan. Nah, kemudian dan yang terakhir 4, kapan perhitungan sisa masa pidana digunakan sebagai dasar dalam proses tersebut. Nah, dari situ dapat diuji apakah pada tahap proses pemindahan Bapak M. Umar memang memenuhi persyaratan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 tadi. Begitu. Menurut Pak Revan, dokumen apa Pak yang dapat menunjukkan perhitungan tersebut? Yang perlu diperiksa antara lain adalah dokumen yang memang menunjukkan tanggal awal penangkapan dan penahanan daripada Pak M. Umar, ya. Dan satu, status setiap masa penahanan tersebut. Yang kedua, putusan pengadilan yang menjadi dasar pidana. 3, tanggal putusan berkekuatan hukum tetap, ya. Kemudian tanggal pelaksanaan eksekusi, ya. Catatan perhitungan masa pidana dan data atau administrasi yang menunjukkan sisa masa pidana pada saat proses pemindahan. Ya. Dokumen-dokumen tersebut sangat penting karena kita tidak dapat menentukan, ya, daripada sisa hukuman yang hanya dengan melihat amar putusan daripada Mahkamah Agung. Harus ada perhitungan berdasarkan masa pidana yang telah dijalani dijalani dan masa yang secara hukum diperhitungkan sebagai pengurang pidana. Gitu. Kalau berdasarkan perhitungan ternyata pada saat proses pemindahan M. Umar sudah tidak memiliki sisa hukuman sekurang-kurangnya 5 tahun, apa yang harus dilakukan untuk menguji kesesuaian proses tersebut dengan pasal 8, Pak? Ya, kalau hasil perhitungan resmi menunjukkan demikian, maka hal tersebut tentunya perlu dibandingkan dengan persyaratan yang tercantum pada pasal 8 keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.0 garis miring PK .02.01 tahun 1991. Namun sebelum sampai pada kesimpulan, kita tetap harus melihat, ya, keseluruhan dokumen prosesnya, dan kita harus mengetahui tanggal mana yang digunakan sebagai dasar penilaian persyaratan, ya. Kapan permohonan diajukan,
kemudian kapan persetujuan tersebut juga diberikan, dan bagaimana perhitungan sisa pidananya, dan apakah terdapat dasar administratif yang tentu digunakan oleh pihak pemasyarakatan. Jadi apabila terdapat perbedaan antara hasil perhitungan yang dapat dilakukan berdasarkan kronologi dengan dasar administratif yang digunakan dalam proses pemindahan, perbedaan tersebut harus terlebih dahulu dimintakan penjelasan kepada pihak yang berwenang sebenarnya. Yang perlu kita tekankan adalah bahwa persoalan ini harus diuji melalui angka, tanggal, kemudian ketentuan hukum dan dokumen resmi, bukan melalui asumsi sebenarnya. Begitulah. Dalam informasi yang kami peroleh, terdapat persoalan telepon genggam serta letter F dan pemeriksaan yang dikaitkan dengan dugaan perkara narkotika secara hukum. Apakah informasi atau dugaan tersebut dengan sendirinya dapat menjadi dasar pemindahan seorang narapidana? Sebenarnya tidak bisa langsung dikatakan demikian ya, karena kalau dikaitkan dengan keputusan Menteri Kehakiman ya, nomor M.01 PK.02.01 tahun 1991 pasal 7 ayat 2, alasan pemindahan dapat antara lain didasarkan pada kepentingan pemeriksaan atau keamanan. Tetapi harus dibedakan antara adanya suatu persoalan ya dengan alasan resmi daripada pemindahan tersebut. Kalau alasan resmi pemindahannya adalah keamanan dan ketertiban, maka kita juga harus melihat PP nomor 31 tahun 1999 pasal 50 yang berbunyi pemindahan narapidana atau anak didik pemasyarakatan ke lapas lain karena alasan kepentingan keamanan dan ketertiban harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan. Jadi kalau memang alasan resminya keamanan dan ketertiban, keberadaan berita acara pemeriksaan menjadi salah satu dokumen yang penting untuk diperiksa. Jadi kembali lagi bahwa yang sangat penting kembali bahwa itu adalah dokumen. Baik, Pak Revan, apakah pelanggaran tata tertib, sanksi disiplin, dan pemindahan narapidana merupakan hal yang sama? Tidak otomatis sama sebenarnya. Pemindahan adalah tindakan administratif ya, pemasyarakatan yang mempunyai dasar dan prosedur tersendiri. Sementara persoalan pelanggaran tata tertib atau sanksi disiplin harus dilihat berdasarkan mekanisme yang mengaturnya sebenarnya. Maka karena itu apabila persoalan telepon genggam tadi atau handphone tadi atau letter F tadi ya, harus bertanya terlebih dahulu apakah benar terjadi pelanggaran dan apakah dilakukan pemeriksaan, apakah ada keputusan atau sanksi, dan apakah persoalan tersebut secara resmi dijadikan dasar pemindahan. Jadi kita juga jangan langsung menyimpulkan bahwa pemindahan adalah sanksi disiplin. Dalam ketentuan pemasyarakatan terdapat aturan mengenai pemberitahuan pemindahan kepada keluarga. Kalau dikaitkan dengan keterangan Bu Siti yang baru mengetahui pemindahan Umar melalui pihak lain, bagaimana seharusnya pemberitahuan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang? Ya, ketentuan ini diatur dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 31 tahun 1999 pasal 53 ayat 1 ya, yang berbunyi kepala lembaga pemasyarakatan atau kepala lapas yang melaksanakan pemindahan wajib memberitahukan kepada A, keluarga narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan ya, dan B, hakim pengawas dan pengamat pengadilan negeri setempat. Kemudian di pasal 53 ayat 2 menyatakan kepala lapas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam waktu 1 hari sebelum pemindahan wajib memberitahukan kepada narapidana atau anak didik di pemasyarakatan yang bersangkutan. Jadi ada kewajiban pemberitahuan sebenarnya kepada narapidana yang bersangkutan paling lambat 1 hari sebelum terjadinya atau dilakukannya pemindahan Proses tersebut. pemindahan. Ya. Kalau di awal tadi kita sudah sempat bahas Pak Revan terkait dengan perkara alasan pemindahan Pak Umar ke Nusa Kambangan, salah satunya adalah letter F, huruf keterangan Bu Siti. Lantas
redaksi menanyakan apakah sebelumnya sudah diberitahu melalui surat resmi oleh pihak lembaga terkait proses pemindahan Pak Umar, dan Bu Siti sampaikan sudah, dan namun Bu Siti menyampaikan surat ini didapat dari lapas pada saat Bu Siti berupaya meminta penjelasan dari pihak lapas terkait apa alasan pemindahan Pak Umar. Yeah. Jadi surat ini tidak diantar ke Bu Siti atau diserahkan ke Bu Siti oleh pihak lapas di kediaman Bu Siti. Pada saat Bu Siti datang ke lapas Rajabasa di tanggal 8. Ya. Sedangkan surat ini dibuat tanggal 6 Juni, Pak. Lalu Pak Umar dipindahkan tanggal 6 Juni pula. Pertanyaan saya, apabila proses pemindahan tersebut alasan pemindahnya adalah salah satu perkaranya adalah letter F tadi, apa memang seperti ini ya Pak? Atau mengacu ke tadi penjelasan yang sudah Pak Revan sampaikan? Kalau itu perkaranya letter F? Iya, sebenarnya ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama adalah pada saat proses pemindahan tersebut, apabila memang letter F itu sudah diterbitkan, letter F ini harus diterbitkan dulu oleh lapas yang sebelumnya di mana tempat daripada narapidana ini berada. Contohnya misalkan lapas Sukadana. Kemudian Pak M. Umar dinyatakan letter F. Nah, mana bukti letter F tersebut? Kan begitu. Bisa sebenarnya dilakukan pemindahan dengan proses yang dialami saat ini tanpa ada pemberitahuan dahulu pada saat telah memang dinyatakan letter F. Namun yang kita ketahui sampai dengan hari ini, kita tidak mengetahui apakah letter F tersebut benar adanya atau memang tidak letter F, atau memang kami duga, kami duga ada unsur pesanan. Itu yang kami takutkan ya. Wajar kalau kami menduga hal tersebut terjadi karena memang dalam proses administrasi pemindahan tersebut dan tidak terang benderang yang diinformasikan kepada pihak keluarga. Pak Revan, kalau kita melihat rangkaian pemindahan ini, apakah kita harus membedakan antara tanggal permohonan pemindahan, tanggal keputusan atau persetujuan, tanggal pemberitahuan kepada keluarga, tanggal keberangkatan, dan tanggal penerimaan di lapas tujuan? Ya, menurut saya tanggal-tanggal tersebut memang harus dibedakan karena masing-masing memiliki fungsi administrasi yang berbeda sebenarnya. Kita tidak bisa hanya melihat satu tanggal. Misalnya tanggal 6 Juni tahun 2026, Bapak M. Umar diberangkatkan ke Nusa Kambangan. Nah, yang juga penting untuk diketahui adalah kapan proses pemindahan mulai diajukan. Kapan permohonannya dibuat, kemudian kapan mendapat persetujuan, kapan keputusan tersebut diterbitkan, dan kapan diberitahukan kepada pihak yang berkepentingan. Kapan juga narapidana diberangkatkan dan kapan diterima di lapas tujuan atau di lapas Nusa Kambangan ini tadi. Maka hal ini juga berkaitan dengan persyaratan khusus pemindahan ke Nusa Kambangan dalam keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.PK.02.01 tahun 1991 pasal 8 ayat 1 huruf A. Disebutkan narapidana yang dapat diajukan permohonan untuk dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan Nusa Kambangan adalah narapidana yang sisa hukumannya sekurang-kurangnya 5 tahun. Ya. Maka oleh karena itu menurut saya perlu diketahui pada tanggal berapa permohonan pemindahan Bapak M. Umar ini diajukan. Karena dari situ dapat diuji pula berapa sisa masa pidana Pak M. Umar pada saat proses pemindahan ke Nusa Kambangan tersebut diajukan. Ya. Selanjutnya perlu kita bandingkan juga dengan tanggal persetujuan dan pelaksanaan pemindahan. Seperti itu. Bu Siti, setelah seluruh rangkaian peristiwa yang kita bahas mulai dari awal perkara, proses hukum, terus pengaduan, berlanjut ke pemeriksaan hingga pemindahan M. Umar ke Nusa Kambangan, apa satu hal yang paling Ibu ingin masyarakat pahami dari persoalan ini? Keadilan, Pak. Saya hanya ingin keadilan ditegakkan dengan seadil-adilnya. Baik. Selanjutnya Bu Siti, untuk pertanyaan penutup. Menurut Bu Siti,
dokumen atau informasi apa yang paling penting untuk diperjelas atau diperiksa lebih lanjut agar persoalan yang Ibu sampaikan dapat diketahui secara lebih terang? Seluruhnya saya serahkan ke kuasa hukum. Baik. Pak Revan, untuk pertanyaan penutup, Pak. Setelah kita menguji kronologi, dokumen, proses hukum, pengaduan, hingga proses pemindahan M. Umar, apa satu hal yang menurut Pak Revan paling penting untuk dipahami publik agar perkara ini tidak disimpulkan secara keliru oleh publik, Pak? Ya, perkara Pak M. Umar ini memiliki rangkaian yang cukup panjang ya. Kemudian ada proses sejak awal perkara perubahan posisi hukum, kemudian penangkapan, persidangan dan tingkat pertama hingga kasasi. Kemudian ada pengaduan yang diajukan oleh keluarga sampai kemudian muncul persoalan mengenai proses pemindahan yang masing-masing memiliki dokumen, ya, mekanisme dan pihak yang berbeda. Oleh karena itu, setiap bagian yang harus ditempatkan secara proporsional, apa yang sudah dapat dipastikan berdasarkan dokumen, ya, kita sampaikan sebagai fakta yang tercatat, tentunya. Apa yang masih berupa keterangan atau dugaan, ya, harus tetap ditempatkan sebagai keterangan atau dugaan, ya. Dan apabila masih terdapat bagian yang belum memperoleh penjelasan lengkap, maka justru hal itulah yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme yang benar, begitu Pak. Dan dari seluruh rangkaian yang telah kita bahas, dokumen apa saja yang menurut Pak Revan paling penting untuk diperiksa atau dikonfirmasi lebih lanjut agar titik-titik yang masih belum terjawab dapat memperoleh kejelasan, Pak? Ya, kalau seluruh rangkaian ini ingin dipastikan secara utuh, ya, menurut saya ada beberapa kelompok dokumen, ya, yang penting untuk dibaca secara saling berkaitan begitu. Yang pertama adalah terkait perubahan posisi hukum dan penangkapan Bapak M. Umar. Yang perlu diperhatikan adalah dokumen penyidikan secara lengkap, ya, termasuk dokumen yang mengajukan kapan Bapak M. Umar mulai dikaitkan dengan perkara dan kapan status hukumnya mulai berubah, serta dokumen penerbitan dan pelaksanaan tindakan penangkapan. Yang kedua, terkait perjalanan persidangan dan perubahan putusan. Dokumen yang penting untuk dibandingkan adalah putusan pengadilan negeri, kemudian putusan pengadilan tinggi, ya, memori kasasi, dan terutama pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung. Dari sana dapat dilihat secara utuh, ya, dapat kita lihat secara utuh bagaimana perkara dan penjatuhan pidana dinilai pada setiap tahapan atau setiap tingkat, ya. Kemudian yang ketiga, terkait pengaduan yang diajukan oleh Bu Siti, penting untuk melihat surat pengaduan, ya, dokumen pemeriksaan atau inspeksi, serta penjelasan mengenai fakta-fakta yang digunakan hingga muncul kesimpulan penghentian pemeriksaan yang saat ini sudah terjadi, ya, termasuk apabila diperlukan bagaimana keterangan mengenai tujuan penggunaan uang sebesar 200 juta rupiah itu tadi, jadi verifikasi terhadap pihak-pihak yang relevan tentunya. Dan yang terakhir, terkait proses pemindahan Bapak M. Umar atau suaminya Bu Siti dari Sukadana kemudian ke Lapas Raja Basa hingga kemudian di Lapas Nusa Kambangan, ya, sampai dengan hari ini, yang paling penting itu adalah rangkaian dokumen administratif, ya, pemindahan itu sendiri, mulai dari dasar usulan, kemudian ada rekomendasi, dan kemudian juga ada persetujuan, hingga dokumen-dokumen yang menunjukkan kapan dan atas dasar apa pemindahan tersebut dilaksanakan, begitu. Baik, Pak Revan, terima kasih atas waktunya. Bu Siti, Pak Romi, terima kasih Pak sudah berkenan menanggapi wawancara yang redaksi ajukan kepada Bapak dan Ibu sekalian.
Pemirsa, podcast investigatif diselenggarakan untuk mengajak kita melihat kembali secara utuh rangkaian peristiwa dalam perkara M. Umar. Mulai dari 1 Oktober 2024 hingga pemindahan M. Umar ke Nusa Kambangan pada Juni 2026. Sepanjang pembahasan kita telah mencoba menempatkan setiap informasi sesuai sumber dan statusnya. Kita membedakan antara fakta yang didukung dokumen, keterangan narasumber, dugaan atau klaim yang masih memerlukan pembuktian, serta pertanyaan yang hingga saat ini masih membutuhkan klarifikasi. Podcast ini bukan pengadilan dan bukan forum untuk menjatuhkan vonis kepada siapapun. Apa yang disampaikan oleh narasumber merupakan keterangan sesuai kapasitas masing-masing dan tetap harus ditempatkan sebagai bagian dari proses jurnalistik yang perlu diverifikasi. Melalui podcast ini, kawansarinews.com tidak sedang berusaha menentukan siapa yang benar atau siapa yang salah. Kami ingin membuka ruang untuk melihat kembali kronologi, memeriksa dokumen, menguji keterangan, mengidentifikasi titik-titik kritis, serta menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang masih membutuhkan jawaban. Kami juga menyadari bahwa tidak semua pertanyaan dapat dijawab dalam satu forum. Karena itu, bagian-bagian yang masih belum terverifikasi atau belum memperoleh klarifikasi tetap kami tempatkan sebagai pertanyaan jurnalistik dan dapat menjadi bahan untuk pendalaman berikutnya. Pembuktian dan penilaian hukum tetap merupakan kewenangan lembaga yang berwenang. Tugas media adalah bertanya, memeriksa, menguji informasi, serta memberikan ruang kepada pihak-pihak terkait untuk menjelaskan. Dan inilah alasan podcast ini diselenggarakan. Bukan untuk mendahului proses hukum, tetapi untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada publik memiliki dasar. Setiap keterangan dapat diuji dan setiap pertanyaan memiliki ruang untuk mendapatkan jawaban. Karena pada akhirnya kita tidak sedang mencari siapa yang harus disalahkan. Kita sedang mencari apa yang sebenarnya terjadi. Dan setiap tanggal harus memiliki peristiwa. Setiap peristiwa harus memiliki sumber, setiap tuduhan harus memiliki dasar, dan setiap kesimpulan harus menunggu pembuktian. Kawansarinews.com akan terus mengikuti perkembangan perkara ini berdasarkan fakta, dokumen, dan informasi yang dapat diverifikasi. Saya Naron Riyadi, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.